Bab 311, Saonian yang percaya diri. Melihat lisunya bergoyang dan berlari melewatinya dengan malu-malu, pemuda di luar pintu sangat kesal. Dia tidak mengerti mengapa sepupunya meremehkannya, seorang pemuda yang pernah menjadi pejabat kelas 2, tapi dia melakukannya, tidak peduli dengan orang seperti itu. Seorang pria berpenampilan biasa-biasa saja yang tidak tahu asal-usulnya sedang memamerkan keramahannya. Saya ingin menjadi ahli dalam bidang sastra dan seni bela diri, dan saya adalah salah satu yang terbaik dalam penampilan. Bagaimana sepupu saya bisa mengecewakan dirinya sendiri? Di luar pintu, Saonian diliputi rasa sakit hati. Dia berjalan ke kamar Zupingan, berdiri di sana, menunjuk ke arah Zupingan, dan berteriak dengan keras, "Siapa kamu? Kamu sangat berani, kamu berani menghadapi Hou di rumah Hou." Nona Fu sangat lancang. Zupingan mengabaikan Saonian yang mengangkat pasukannya untuk menuduhnya, tetapi mengalihkan perhatiannya ke Li Yanzu yang mengikuti dari belakang. "Beraninya kamu mengabaikanku." Ketika Saonian melihat Zupingan mengabaikannya, hatinya dipenuhi kekhawatiran, dan amarahnya meningkat. Namun, sebelum dia bisa marah, dia mendengar anak laki-laki berpenampilan biasa-biasa saja yang mengabaikannya berbicara. "Saudaraku, siapa tuan muda ini?" Pernyataan Zupingan langsung membuat pemuda itu tercengang. "Kenapa dia memanggil sepupu Yan Zhou, paman? Apa maksudmu? Mungkinkah?" Memikirkan tindakan Li Su dan Zupingan, Saonian tiba-tiba menebak kebenaran masalah tersebut, dan kemudian seluruh tubuhnya seperti disambar petir. 8. Sebelumnya, ketika bibiku mengatakan bahwa dia akan memperkenalkan sepupu Li Su kepadaku, aku masih sedikit ragu. Li Su ini hanyalah wanita muda yang paling tidak disukai dari keluarga majikan ketiga di rumah Markis Lin Huai, tetapi hari ini aku bertemu Li Su. Setelah itu, saya langsung kaget. Ini yang terbaik dari yang terbaik, beberapa kali lebih indah dari Oiran di halaman Tao Hong. Kecantikan seperti itu seharusnya layak untuk memiliki bakat sipil dan militer seperti saya. Saonian hanya bertemu Li Su satu kali dan memutuskan untuk menyetujui bibinya. Tapi sial, ada apa dengan panggilan paman ini? Ini sepupuku, Zheng Duo. Putra kedua pamanku, Gubernur Zhejiang Zheng. Sepupu, ini, adalah paman ketiga yang melahirkan Wu di pedesaan. Kakakku bertunangan dengan jadilah Zupingan. Paman ketigaku baru saja mengumumkan pernikahanku dengan keluargaku, dan aku belum punya waktu untuk memberitahumu. Fatih Zhou terbatuk 2 kali dan memperkenalkan. Sepupu Suer sudah bertunangan. Atau dia dari pedesaan. Zheng Duo sepertinya tidak bisa menerima berita itu dan melihat Zupingan dari atas ke bawah. Dia menghina sekaligus marah, apakah sepupu Suer adalah anak kandung paman ketiga saya? Mengapa paman ketiga saya memperlakukan sepupu Suer seperti ini? Tidak, saya tidak bisa begitu saja melihat sepupu saya Suer jatuh ke dalam lubang api. Setelah selesai berbicara, Zheng Duo berkata, "Oke." Seolah dia merasakan panggilan keadilan, dia bersumpah untuk menyelamatkan sepupu Suer dari api. Dia berbalik dengan ekspresi marah dan berjalan keluar, mungkin untuk mencari nyonya Lin Huai Markis atau wanita tua dari Hou Mansion. "Sepupu, tunggu aku." Fatih Zhou berteriak dan mengejarnya, membuang tubuh gemuknya. Zupingan melihat kedua orang itu pergi, tersenyum tipis, dan saingan cinta muncul tanpa bisa dijelaskan. Diperkirakan hidupnya di Hou Mansion tidak akan damai, namun para prajurit akan datang untuk menutupi air dan bumi, lalu dia akan menundukkan kepalanya dan terus memakan makanannya sendiri. Segalanya seperti yang dipikirkan Zupingan. Tepat setelah tidur siang, seorang anak laki-laki datang untuk memberi tahu Zupingan. Dikatakan bahwa guru Li Yanzu, guru Zheng Duo dan nyonya kedua dari rumah Hou mengadakan pesta puisi teh di Zuyuan dan mengundang Zupingan untuk berpartisipasi. Dengan baik, membosankan. Pria gemuk yang kucium, leluhur generasi kedua yang mengira Pan An masih hidup dan dirasuki oleh Li Bai, wanita muda licik di belakang rumah. Pertemuan puisi semacam ini, paling-paling, akan seperti puisi festival ke-9 ganda pertemuan para pahlawan dalam mimpi rumah mewah merah. Tidak, Zupingan masih melebih-lebihkan pertemuan puisi ini. Tata letak pertemuan puisi sangat mirip, beberapa pelayan sedang memasak teh dengan arang di halaman,
ada paviliun panjang di taman bambu, dan di tengahnya ada sebuah paviliun panjang. Meja yang dirancang khusus untuk menampung gelas anggur dan menulis puisi. Terdapat juga beberapa lukisan kaligrafi yang digantung di paviliun, yang mungkin ditemukan dari perbendaharaan untuk mempercantik suasana. Tempat dupa sutra berukir setinggi orang ditempatkan di sebelah pilar. Tambahkan beberapa bumbu dan bakar dengan aroma yang harum. Mereka bahkan memiliki seorang gadis kecil yang pandai bermain piano tampil di depan semua orang di halaman, dan banyak pita diikatkan pada bambu di taman bambu. Beberapa wanita dari Hall Mansion, termasuk Li Su, juga hadir. Ada juga sekelompok pelayan dan wanita tua yang menunggu di tempat tersebut. Selain itu, anak-anak nakal dan lolita kecil dari Hall Mansion juga hadir untuk bergabung seru. Ketika Zhu Ping'an dibawa ke taman bambu oleh pelayannya, Tuan Muda Zheng Duo hendak menulis puisi. Tuan Zheng sekarang berganti pakaian menjadi setelan brokat putih, yang bersih, ketat luar dan dalam, sangat bagus, dan rambutnya dimahkotai dengan batu giok halus tanpa cacat. Dia tampak jauh lebih sederhana dan sopan daripada Zhu Ping'an. Pada saat ini, tangan Tuan Zheng berada di belakang punggungnya, matanya bersinar terang, dan alisnya gelap seperti tinta segera setelah dia membuka mulutnya. Segera setelah Zhu Ping'an tiba di paviliun, Tuan Zheng bergerak, dengan naga dan burung phoenix menari, dan dia menulis puisi yang menyentuh hati. Ode untuk Paviliun Penglai. Sungguh paviliun Penglai, dengan para dewa duduk di atasnya. Sinar matahari yang hangat dan air laut bersinar di tengahnya. Tempatkan minuman di dekat jendela dan bernyanyi ke laut. Kalau dibandingkan kapasitas minumnya, lebih baik mabuk. Setelah menyelesaikan puisi ini, Tuan Zheng meletakkan kuas di tangannya di atas batu tinta, dengan rapi dan dengan gaya seorang pria sejati. Zhu Ping'an berjalan menuju paviliun dan melihat puisi ode tu Penglai Paviliun. Suasana artistik yang menerpa dirinya nyaris membuat Zhu Ping'an tersedak. Wanita muda kedua dan ketiga dari keluarga Hou mengernyitkan mulut setelah membaca puisi yang ditulis oleh sepupu ini, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Li Su memutar matanya dan tidak ingin melihatnya lagi. Fatih Zhou, sebaliknya, berteriak, "Halo," beberapa kali, dan tentu saja para pelayan kecil dan wanita tua di sekitarnya juga ikut bergabung dan meneriakkan, puisi bagus, dan sejenisnya. Tuan Zheng sangat senang dengan dirinya sendiri di tengah tepuk tangan. Oh, bukankah ini orang berbakat dari pedesaan? Ayo, kamu juga bisa menulis puisi untuk Paviliun Penglai. Setelah melihat Zhu Ping'an, mata Tuan Zheng berbinar dan meminta Zhu Ping'an melakukan hal yang sama. Sungguh Paviliun Penglai, bernyanyi ke laut. Pertemuan puisi seperti ini, bergabunglah dengan Benang Wall. Jika Anda punya waktu, sebaiknya Anda kembali dan membaca lebih banyak buku untuk mempersiapkan ujian kekaisaran. Ahem, Tuan Zheng sangat berbakat, Ping'an malu. Yah, Ping'an ada sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi maafkan aku, mulutnya. Lalu dia menangkupkan tangannya ke semua orang, berbalik dan pergi. Melihat Zhu Ping'an berbalik, Zheng Duo sedikit tidak percaya. Hasil ini pasti didapat dengan terlalu mudah. Zheng Duo memimpin pertemuan puisi ini dengan tujuan untuk memamerkan bakatnya di depan Li Su, dan dengan menggunakan bakatnya untuk menghancurkan Zhu Ping'an, membuat Li Su menyadari bahwa dia adalah pasangan yang cocok. Tidak menyangka tujuannya tercapai dengan mudah. Lihat, sepupu Li Su menatapku berbeda dari sebelumnya. Zheng Duo merasa bahwa dia perlu melanjutkan usahanya dan menulis puisi lain untuk mengkonsolidasikan reputasinya sepenuhnya, jadi dia berjalan kembali ke meja, mengambil kuas dan bersiap untuk menulis puisi lain. Aku masih punya barang-barang untuk disimpan di kamarku. Kamu bisa memainkannya perlahan-lahan, kata Li Su ringan, lalu membawa pelayan kecil Baozi pergi dengan anggun. Bab 312 Sulaman. Jika Anda tidak pamer sebagai pribadi, apa bedanya Anda dengan ikan asin? Tuan Zheng menafsirkan kalimat ini dengan tindakannya. Setelah pertemuan puisi, Tuan Zheng tampak kecanduan. Ketika ada sesuatu yang harus dilakukan, dia akan nongkrong di halaman Zhu Ping'an. Dia menjadi sangat terinspirasi oleh puisi. Dia menulis puisi dan mengarang bait, dan bahkan pernah merendahkan diri untuk mengajari Zhu Ping'an. Cara membuat esai 8 bagian.
Rasa malu Zhu Ping'an pada pertemuan puisi juga menyebar ke seluruh rumah Markis Lin Huai atas niat Tuan. Akibatnya, Lin Huai Markis Mansion memiliki lebih banyak versi Zhu Ping'an, dan bahkan menambahkan gelar paman biasa-biasa saja. Dalam hal ini, Zhu Ping'an tampaknya baik-baik saja. Dia harus membaca dan berlatih kaligrafi. Namun, beberapa orang tidak tahan. Misalnya, ketika pelayan kecil Baozi datang untuk mengantarkan pakaian ganti ke Zhu Ping'an, dia mengatakan banyak hal dengan wajah bengkak. Zheng tidak mampu melakukan apapun di bidang sastra dan seni bela diri. Ketika Pan An masih hidup, dia berpura-pura menjadi orang yang romantis dan berbakat dengan seorang penggemar, dan dia sangat tidak tahu malu mengatakan hal-hal buruk tentang pamanku. Mengapa kamu tidak menulis puisi dan membutakan mata mereka? Jika kamu digigit anjing saat berjalan di jalan, apakah kamu akan menggigit anjing itu? Zhu Ping'an bertanya dengan sudut bibirnya melengkung setelah pelayan kecil Baozi selesai berbicara. Tidak mungkin, aku bukan anjing. Ketika pelayan kecil Baozi mendengar ini, dia membuat ekspresi tidak puas di wajahnya yang melotot dan berkata dengan marah. Kalau begitu, bagiku sama saja. Zhu Ping'an tersenyum tipis. Tapi, ada banyak orang di rumah yang mengatakan hal-hal buruk tentang pamanku. Tidak ada gunanya mengatakan bahwa dia adalah orang yang berhati lembut. Pelayan kecil Baozi berpikir sejenak dan mencibir bibirnya lagi. Marah, seolah-olah orang-orang itu membicarakannya. Kalau air surut, jadi laut. Kalau rakyat surut, mereka jadi raja, kata Zhu Ping'an lirih tanpa dianggap serius. Pelayan kecil Baozi berpikir sejenak setelah mendengar ini, dan kemudian berpikir lama. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengerti. Setelah mengatakan itu, pelayan kecil Baozi memandang Zhu Ping'an dengan wajah polos, menunggu Zhu Ping'an menjelaskan kepadanya. Oke, sederhananya, aku bisa membutakan mereka tanpa pamer. Zhu Ping'an mengusap dahinya. Ketika pelayan kecil Baozi memahami kalimat ini, matanya tiba-tiba berbinar. Saya belum pernah mendengar tentang pelayan kecil Baozi sebelumnya, tetapi ada juga kata-kata yang memalukan seperti menyombongkan diri. Bagaimanapun, dalam beberapa hari, paman saya hanya ingin orang-orang itu terlihat baik. Pelayan kecil Baozi melipat dan menyimpan pakaian yang telah diganti Zhu Ping'an, dan membawanya ke halaman belakang untuk dicuci nanti. Setelah melipat pakaian, pelayan kecil Baozi merapikan dan membersihkan kamar lagi. Meskipun Zhu Ping'an juga memperhatikannya kebersihan, tapi bagaimanapun juga, dia tidak sespesifik pelayan kecil Baozi. Ini adalah karir saya. Melihat ke jendela yang terang dan bersih serta ruang tamu yang rapi dan rapi, pelayan kecil Baozi menepuk tangan gemuk itu dengan puas, matanya melengkung seperti bulan sabit. Zhu Ping'an mengungkapkan rasa terima kasihnya tanpa ragu. Hal itu membuat mata pelayan kecil Baozi terlihat lebih seperti bulan sabit. Ketika pelayan kecil Baozi pergi dengan pakaiannya, Zhu Ping'an meletakkan kantong uang terakhir kali di pakaiannya dan meminta pelayan kecil Baozi untuk menyerahkannya kepada Li Su. Kantong uang ini terlihat seperti kantong uang putri saya. Kantong uang terbuat dari sutra halus, diresapi dengan wewangian ringan. Masih ada sulaman di kantong uang, tapi sulamannya agak aneh. Biasanya mereka menyulam bebek Mandarin atau semacamnya, tapi kantong uang ini memiliki 2 bebek gemuk yang disulam dengan anturium yang bermain dengan ombak jernih. Hanya bisa dikatakan bahwa hobi Li Su sangat unik, karena dompet ini diberikan oleh Li Su kepada pelayan Baozi saat Zhu Ping'an pergi bersama Zhang Xiwei dan Wang Shizhen. Saat pelayan Baozi kembali ke halaman belakang, Zhu Ping'an mengembalikan uang dan dompetnya kepada Li Su melalui pelayan Baozi. Ketika pelayan kecil Baozi kembali ke halaman belakang dengan pakaian dan tas uangnya, Li Su sedang berlatih menyulam di kamarnya. Ada contoh sulaman di atas meja, sampel sulaman menunjukkan sepasang bebek Mandarin sedang bermain di air, namun produk setengah jadi di tangan Li Su adalah seekor bebek gemuk yang mendayung di air, dan bebek gemuk lainnya juga setengahnya, bordir. Sulaman, yang merupakan jenis sulaman wanita, merupakan cara penting, pendidikan bimbingan, bagi anak perempuan di rumah puisi dan etiket dinasti Ming. Pada tahun-tahun awal, orang kaya Li awalnya menghabiskan banyak uang untuk menyewa seorang penyulam dari keluarga Gu, yang terkenal dengan sulamannya. Namun,
Li Su tidak memiliki kesabaran untuk menjepit jarum dan benang daripada mempermalukan Suer. Lebih baik aku membelikan lebih banyak gadis penyulam untuknya di masa depan, sehingga masalah Li Su belajar menyulam akan dibatalkan. Li Su baru mulai belajar menyulam baru-baru ini, dan di mata pelayan kecil Baozi, itu hanyalah keinginan wanita muda itu. Hingga saat ini, Li Su baru menyelesaikan 1/2 pekerjaan. Satu bagian adalah tas uang bersulam, dan separuh lainnya adalah sol dalam yang belum selesai di tangannya keluarga putri. Nona, sol dalam ini agak besar. Setelah pelayan kecil Baozi masuk, dia melihat sol dalam di tangan wanita itu dan berkata dengan mulut sedikit terbuka. Li Su mengangkat kepalanya dan melirik ke arah pelayan kecil Baozi, meletakkan jarum dan benangnya, meregangkan pergelangan tangannya yang sakit, dan berkata dengan santai, "Oh, saya baru mulai belajar menyulam. Jika saya tidak melakukannya dengan baik, itu sia-sia, kalau aku buang. Lebih baik beli sulaman yang murah. Mana kodok pinggan yang bau?" Petik 2. Oh, ternyata nona muda itu memanfaatkan pamannya untuk melatih keterampilannya itu tidak baik. Pelayan kecil Baozi mempercayai kata-kata wanita muda itu. "Nona, ini dari pamanku." Setelah pelayan kecil Baozi menuangkan segelas air untuk nona mudanya, dia memberi Li Su dompet yang diserahkan oleh Su Pinggan. Setelah Li Su melihat kantong uang yang diserahkan oleh pelayan kecil Baozi, ekspresinya tiba-tiba berubah buruk, dan ada kabut tipis di matanya yang berair, seolah dia sangat marah. "Paman, terima kasih banyak atas penyelamatan nona Anda terakhir kali. Kali ini Anda meminta saya untuk membayar kembali uangnya," kata pelayan kecil Baozi tanpa melihat perubahan pada ekspresi nona. Dia bilang dia ingin mengembalikan uangnya. Li Su terlihat jauh lebih baik setelah mendengar ini. "Ya," pelayan kecil Baozi mengangguk saat mendengar ini. "Simpan uangnya, dan berikan dia dompetnya lain kali saat aku pergi memberinya baju ganti. Jika sulamannya tidak bagus, akan sia-sia jika dibuang. Tidak sebagus Su Ping, kodok bau." Li Su berkata lagi. Ketika dia berbicara, ekspresinya telah kembali normal. "Ya, baiklah, nona muda." Pelayan kecil Baozi mengangguk berulang kali. Pelayan kecil di Baozi sedang menyajikan teh dan air di kamar. Saat istirahat, dia keluar dan menyerahkan pakaian Su Pinggan kepada gadis kecil yang bertugas membersihkan, lalu berlari kembali ke kamar. "Nona, saya mendengar dari Kiner di halaman sebelah bahwa keponakan nenek berpura-pura pintar dengan kipas angin. Dia jelas tidak pandai sama sekali, tapi dia tetap pamer." Wanita ketiga dan yang lainnya tertawa di belakang punggungnya. "Kudengar keponakan nenek berpura-pura pintar. Ayah keponakanku adalah pejabat yang sangat berkuasa. Kenapa putranya seperti ini?" kata pelayan kecil Baozi dengan bibir terangkat di depan Li Su. "Jika bukan ini masalahnya, mengapa bibi tertua mau memperkenalkannya kepadaku?" Bibi tertua dengan hati-hati memilih orang ini. Li Su mencibir, mulutnya penuh sarkasme. "Nenek, seberapa baik atau buruknya?" Pelayan kecil Baozi membusungkan mulutnya. Bab 313, peringkat dalam ujian. Matahari terbenam dan matahari terbit, waktu mengalir, mencium tahun-tahun dengan gila-gilaan, memercikkan aroma tinta dan anggrek. Di tempat pena tempat Su Pinggan memercikkan tinta, berlatih kaligrafi, dan mencuci, waktu seperti pasir di telapak tangannya, berlalu dengan tenang di antara jari-jarinya. Ulang tahun wanita tua dari Lin Huai Marquis Mansion akan datang sekejap mata. Rumah Lin Huai Marquis dihiasi dengan lentera dan dekorasi warna-warni, dan semua orang bergembira. Mempersiapkan ulang tahun wanita tua itu besok. Su Pinggan juga menyiapkan kado ulang tahun untuk Ibu Lin Huai Marquis berupa kaligrafi dan lukisan yang ditulis oleh Su Pinggan sendiri. Kertasnya adalah kertas kulit cu halus yang dibeli Su Pinggan di luar, warnanya putih dan sehalus cermin. Seratnya ditumbuk sangat halus dan terjalin secara merata, seindah sutra untuk membuat kaligrafi dan lukisan, yang bisa dinikmati seumur hidup. Saat menulis dan melukis, Su Pinggan juga memikirkannya. Pada zaman dahulu, di mana lonceng dan wajan penuh dengan makanan, setiap orang lanjut usia merayakan ulang tahunnya, orang selalu mengirimkan puisi atau bait ulang tahun. Sebagian besar puisi ulang tahun sudah usang, sehingga beberapa penyair menunjukkan kesulitannya, tidak sulit untuk hidup lebih lama. Jika semua kata tentang kekayaan,
itu akan menjadi hal biasa, jika semua kata tentang ketenaran, itu akan menyanjung, jika semua kata tentang dewa, itu akan merendahkan dan tidak realistis. Melihat banyak puisi dan bait perayaan ulang tahun, pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kata-kata, berkah itu seperti laut Cina Timur, dan hidup sepanjang hidup. Nanshan, dan sejenisnya, ucapan selamat ulang tahun seperti ini hampir tidak ada gunanya. Setelah Zhu Ping'an berpikir sejenak, dia mencelupkan tangannya ke dalam tinta dan menulis kaligrafi dan lukisan di atas kertas cu yang halus. Jangan disebutkan lagi, dia adalah Bodhisattva Guanyin yang hidup di dunia. Bahkan tahun ini, dia terlihat berusia 60 tahun, telah melihat dasar Taoisme, dan memiliki 10 talenta. 6. Jangan gunakan dupa dan lilin untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Letakkan saja pena dengan ringan dan tambahkan goresan pada salib. Daripada Nanshan, tentu saja ucapan selamat ulang tahun ini bukanlah karya asli Zhu Ping'an, melainkan ucapan selamat ulang tahun yang ditulis oleh Xin Jiaxuan untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada salah satu kerabat keluarganya. Zhu Ping'an mengubah angkanya dari 80 menjadi 60 agar sesuai dengan hari ulang tahun wanita tua dari Lin Huai Marquis Mansion. Selain kaligrafi dan lukisan tersebut, Li Su juga meminta pelayan kecil Baozi untuk mengirimkan hiasan ukiran batu giok untuk ulang tahun Magu, dan meminta Zhu Ping'an untuk mengirimkannya sebagai hadiah. Li Su berpikir dengan hati-hati, takut hadiah Zhu Ping'an akan dipandang rendah oleh Hou Mansion jika terlalu ringan. Zhu Ping'an menyingkirkan semuanya. Saya menyalakan lampu minyak dan duduk di meja tanpa melepaskan buku itu. Saat ini, hari sudah gelap, dan bumi sudah tertidur. Kecuali angin sepoi-sepoi bertiup dan sesekali gonggongan anjing, Hou Mansion yang makmur itu sunyi. Wanita tertua dari rumah Hou ada di kamar wanita tua itu, memberitahu wanita tua itu tentang pengaturan ulang tahun besok. Wanita tua itu sangat puas dengan pengaturan yang dibuat oleh nenek tertua. Alasan utamanya adalah beberapa toko di rumah tersebut telah menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini, dan bisnisnya sangat bagus. Untuk memperluas keuntungan, wanita tua itu menyetujui rencana nenek dan menginvestasikan semua dana yang dapat digunakan pemerintah. Meski investasinya besar, namun dilihat dari pendapatan beberapa hari terakhir, keuntungannya bisa berlipat ganda beberapa kali lipat. Wanita tua itu merasa bahwa dia beberapa tahun lebih muda, dan suasana hatinya sangat baik. Suasana hatinya hampir sama seperti saat dia mengusir rubah betina dari keluarga ketiga itu keluar dari rumah Hou. Nenek tertua sedang dalam suasana hati yang lebih baik. Beberapa toko di rumah tampaknya menghasilkan banyak uang, tetapi kenyataannya mereka menghasilkan lebih banyak uang. Hanya saja semuanya masuk ke kantong Dafang. Dafang dan keluarganya telah membayar begitu banyak untuk Hou Mansion, jadi wajar saja jika mereka mendapat lebih banyak. Hari ini, saya mendapat persetujuan wanita tua untuk menginvestasikan semua dana yang tersedia di pemerintah, dan keuntungannya akan berlipat ganda setidaknya beberapa kali lipat. Kali ini, rumah besar saya bisa mendapatkan pendapatan yang besar, dan saya tidak perlu lagi menunjuk ke rumah ketiga kepada pemerintah. Dengan uang, Anda juga dapat menggunakan koneksi Anda untuk menaikkan posisi master Anda. Suasana hati yang baik. Semua baik-baik saja. Nenek tertua prihatin dengan kehidupan sehari-hari wanita tua itu, dan wanita tua itu menyayanginya dan memintanya kembali ke kamarnya untuk beristirahat lebih awal. Singkatnya, ibu mertua dan menantu perempuan berada dalam harmoni yang sempurna. Saat Lin Huai Marquis Mansion terdiam di malam yang gelap, Suntian Gongyuan, jauh di tenggara ibu kota, terang benderang, dan ini adalah momen terakhir penandaan dan pemeringkatan. Di ruang sidang, para penguji bekerja lembur dan telah selesai menilai serta merekomendasikan semua kertas ujian. Penguji Sujie dan Yan Maoxing bekerja siang dan malam untuk meninjau semua kertas ujian yang direkomendasikan oleh sesama penguji. Penguji Sujie dan Yan Maoxing bahkan mencari 2 kertas ujian yang terkubur di antara kertas-kertas yang gagal, dan akhirnya mendapatkannya memenangkan tes 400 poin. 400 tempat untuk ujian NK ini telah dipilih. Sebanyak 400 kertas ujian yang akan diterima disusun satu per satu dalam beberapa lembar panjang. Setiap kertas ujian berbentuk panjang mempunyai 5 warna huruf.
Hal ini dikarenakan petugas penandaan juga mempunyai peraturan yang ketat mengenai warna pena yang digunakan pada kertas ujian. Pulpen digunakan oleh petugas pemeriksa bersama dan petugas tirai bagian dalam, pulpen merah digunakan oleh petugas transkripsi, pulpen kuning digunakan oleh petugas pembaca, dan pulpen tinta digunakan oleh ketua dan wakil pemeriksa secara kolektif. Disebut pena 5 warna, jadi 400 kertas ujian yang akan diterima memiliki 5 font warna. Memberi peringkat pada 400 makalah ujian yang diterima ini juga merupakan beban kerja yang cukup besar. Berdasarkan praktek pada tahun-tahun sebelumnya, para penguji seringkali berdebat mengenai pemeringkatan pekerjaan, karena pemeringkatan ujian itu begitu penting. Mengapa ini begitu penting? Karena peringkat konferensi ini hampir sama dengan peringkat ujian istana yang akan datang. Kaisar akan mengatur ulang pemeringkatan sarjana baru dalam ujian kekaisaran yang dilakukan oleh kaisar sendiri. Namun, jika tidak ada kecelakaan, pemeringkatan ujian kekaisaran tidak akan jauh berbeda dengan pemeringkatan ujian umum berdasarkan preferensi pribadi. Umumnya, mereka tidak akan banyak berubah. Sarjana pertama biasanya adalah sarjana terbaik. Tempat pertama, kedua dan ketiga dalam ujian istana kelas 1 akan menjadi pilihan keseluruhan nomor 1, kedua dan ketiga. 99% dari ketiga orang ini akan masuk 10 besar dalam ujian ini. Pemeringkatan ujian merupakan langkah terakhir dalam penilaian, sekaligus merupakan langkah untuk menguji mutu ujian tersebut. Oleh karena itu, pemeringkatan ujian ini menjadi sangat penting. Para penguji, baik ketua penguji maupun sesama penguji, seringkali berdebat dan mengutarakan pendapatnya sendiri mengenai pemeringkatan tersebut. 400 kertas ujian ditempatkan satu persatu di beberapa meja panjang, dan hampir 30 kertas ujian ditempatkan sebagai tambahan. 30 kertas ujian ini juga dipilih oleh penguji Sujie selama proses penilaian juga menjadi fokus pemeringkatan ujian ini. Di bawah naungan penguji Sujie dan Yan Maoxing, pemeringkatan 400 kertas ujian dilakukan secara tertib. Setiap orang mengutarakan pendapatnya dan berdebat dengan penguji secara tertib. Selain hampir 30 kertas ujian tambahan, pemeringkatan dari 300 kertas ujian yang tersisa berakhir di tengah banyaknya air liur, dan semuanya diberi peringkat. Segera setelah itu, 20 dari 30 makalah ujian juga diperingkat, dan 10 sisanya juga ditentukan menjadi 10 besar. Namun, di antara 10 makalah teratas, siapa yang menduduki peringkat pertama dan siapa yang menduduki peringkat kedua? Para penguji tidak dapat menyetujui pendapat yang sama. Mereka bertengkar dan berdebat tanpa henti. Beberapa penguji telah minum 2 cangkir teh dan masih merasa mulut mereka kering. Bab 314 Iblismu 1 kaki lebih tinggi, dan jalanku lebih tinggi. Berfokus pada pemeringkatan 10 kertas ujian terakhir, para penguji berjuang keras dan cemerlang, mulut berbusa dan bertengkar satu sama lain, akhirnya diputuskan pemeringkatan 7 dari 10 kertas ujian terakhir. Hanya 3 kertas ujian teratas yang belum ditentukan. Ketiga kertas ujian ini masing-masing didukung oleh beberapa penguji. 3 dari 8 penguji lebih menyukai kertas ujian yang ditunjukkan oleh wakil penguji Yan Maoxing. 3 dari penguji dan ketua penguji Sujie berdiri di depan yang sama dan dengan suara bulat setuju dengan orang gila penguji. Kertas ujian yang sangat direkomendasikan oleh penguji ditulis dengan baik dalam esai 8 bagian, dan bahkan King Chi pun unik. Meskipun komentar, Anda dapat mendengarnya jika Anda telah memenangkan gelar sarjana, agak berlebihan, namun itu benar pasti kandidat terbaik untuk konferensi ini, sisanya kedua rekan penguji tertarik pada kertas ujian lain, yang juga memiliki dasar yang kuat dalam penulisan berkaki 8 dan King Chi, yang penuh dengan fitur-fitur luar biasa dan merupakan karya yang luar biasa. Yan Maoxing sangat pendiam dalam pemeringkatan terakhir ini. Ketiga rekan penguji di belakangnya berdebat satu sama lain dengan wajah memerah. Sujie adalah orang tua baik yang tidak banyak bicara, tapi di manakah letak identitasnya? Meskipun 2 rekan penguji lainnya juga berargumen dengan alasan, bagaimanapun juga, tidak satupun dari mereka memiliki banyak keluarga, dan mereka juga waspada. Terakhir, dijadwalkan pula ujian juara ketiga, yaitu ujian yang diunggulkan oleh 2 rekan penguji yang tersisa. Sekarang hanya 2 kelompok orang, Sujie dan Yan Maoxing,
yang tersisa dengan kertas ujian favorit mereka, dan mereka berdebat tanpa henti antara tempat pertama dan kedua. Yan Maoxing sangat pendiam pada saat kritis ini. Meskipun ketiga rekan penguji di belakangnya tersipu dan mulai berkelahi dengan Su Jie dan yang lainnya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya ingin tahu apa yang diinginkan Tuan Yan. Su Jie mengalihkan pandangannya ke Yan Maoxing dan bertanya dengan senyum tipis di bibirnya. Setelah Su Jie selesai bertanya, Yan Maoxing akhirnya mengambil tindakan. Di hadapan semua penguji, Yan Maoxing terlihat sedang mengelus topinya dengan tangannya. Dia meluruskan topinya dan merapikan pakaiannya. Membuka setiap lipatan pakaiannya, dan kemudian memasang ekspresi yang sangat formal. Apa yang sedang dilakukan Tuan Yan? Para penguji di aula sidang memandang Yan Maoxing, yang mengenakan pakaian rapi, dan sangat bingung. Setelah menyelesaikan pakaiannya dan merapikannya, Yan Maoxing pindah ke kotak panjang tempat dua kertas ujian terakhir ditempatkan dan mengambil salah satu kertas ujian. Kertas ujian ini persis seperti yang diinginkan Su Jie. Tiga rekan penguji di belakang Yan Maoxing mengeluarkan suara terkejut. Ada apa dengan Tuan Yan? Mengapa lelaki tua Su Jie itu mengambil kertas ujian yang disukainya? Mungkinkah dikatakan bahwa Tuan Yan melupakan pengaturan Tuan Yan? Di tengah keheranan para penguji, Yan Maoxing meletakkan kertas ujian yang diminati Su Jie dengan rapi di tengah kotak panjang, dan kemudian Yan Maoxing melakukan tindakan yang bahkan mengejutkan para penguji. Yan Maoxing meletakkan tangan kirinya di tangan kanannya, menyembunyikan kedua tangannya di lengan bajunya, mengangkat tangan ke dahi, membungkuk 90 derajat, lalu berdiri. Pada saat yang sama, tangan kembali meraih alis, lalu tangan diturunkan. Bagaimana saya bisa salut dengan kertas ulangan ini? Pak Cayan, tanda seru. Para penguji di aula Zigong sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar dari kepala mereka. Yan Maoxing memberi hormat pada kertas ujian favorit Su Jie. Sanjungan ini terlalu berlebihan, bukan? Su Jie hanya 2 peringkat lebih tinggi dari pejabat Anda. Adapun 3 rekan penguji di belakang Yan Maoxing, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Tuan Yan, Anda pasti melakukan kesalahan. Jika Anda tidak bermain seperti ini, kode rahasia yang Anda berikan kepada kami adalah Yusiusai. Mari kita tetapkan kertas ujian ini sebagai Huiyuan. Ini adalah pencapaian luar biasa di depan Tuan Yan Ge. Bukankah kita semua dari Yan Ge Lao? Mengapa Anda bergabung dengan tim lelaki tua Su Jie itu? Saya mendapat pujiannya. Kertas ujian ini. Di bawah tatapan kaget semua orang, Yan Maoxing menyelesaikan hormatnya dan berbicara dengan lembut. Menurut Anda bagaimana kertas ujian ini? Tolong beritahu saya secepatnya. Para penguji sangat cemas. Kertas ujian ini sangat bagus. Suara Yan Maoxing terdengar di telinga para penguji 6 kata. Setiap kata keluar dari bibir tipisnya, terdengar di telinga 3 penguji di belakang Yan Maoxing. Semuanya sepertinya sedang duduk di tanah pada bulan Desember ketika sedang turun salju lebat. Angin dingin menyapu badai salju dan menerpa mereka, membuat hati mereka terasa dingin. Tuan Yan, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa kertasnya sangat bagus? Apakah Anda lupa bahwa Yan Ge sudah tua? Kecuali 3 rekan penguji di belakang Yan Maoxing, penguji lainnya juga sangat terkejut. Mereka tidak tahu mengapa Yan Maoxing tiba-tiba mengubah nadanya. Makalah ini sangat bagus, tapi di makalah ini. Mendengar ini intinya, Yan Maoxing menunjuk ke suatu tempat di kertas ujian dengan wajah serius dan berkata, kedua karakter ini adalah nama ayahku, 3 karakter di sini adalah nama ibuku. 2 karakter, Yan Sun, di sini adalah juga nama ibuku. Nama ayah Tuan Ge. Nama ayahku, ibuku, dan Gaotang Tuan Yan Ge semuanya ada di buku ini, jadi kamu tidak punya pilihan selain melakukan ini hadiah yang luar biasa. Kata Yan Maoxing dengan wajah serius, lalu menyerahkan buku di tangannya. Kertas ujian yang Su Jie optimis letakkan di samping meja panjang, merasa kecewa. Tapi untuk waktu yang lama. Begitu Yan Maoxing mengatakan ini, semua penguji berbisik, masalah ini agak sulit ditangani. Di dinasti Ming, orang-orang sangat teliti tentang tabu. Ada 4 jenis tabu. Kategori kedua adalah tabu. Kategori ketiga adalah tabu bagi atasan, kategori ketiga adalah tabu bagi orang bijak,
dan kategori keempat adalah tabu bagi orang yang lebih tua, yaitu nama orang tua dan kakek nenek yang ditabukan. Misalnya, nama ayah penyair dinasti Tang Dufu adalah Du Xian. Untuk menghindari tabu kata Xian, Dufu menulis puisi sepanjang hidupnya, tetapi tidak pernah menggunakan kata Xian dalam puisinya. Nama ibu Dufu adalah Haitang. Tidak ada puisi tentang Haitang di koleksi Du, jadi nama ibunya tidak disebutkan. Contoh lainnya adalah nama kakek Susi adalah Su, yang artinya kata Su adalah tabu, jadi Susun tidak menulis kata Su. Dimanapun kata pengantar ditulis, diubah menjadi kata Yin, Susi juga tidak menggunakan kata pengantar dan menggantinya dengan kata Su. Sekarang, hanya nama ayah dan ibu Yan Maoxing yang muncul di kertas ujian ini. Bahkan nama ayah Tuan Yan Songyan juga ada di kertas ujian ini. Ketika Yan Maoxing melihat nama orang tuanya di kertas ujian, dia memberi hormat seperti ini. Untungnya, nama kaisar tidak muncul di kertas ujian ini. Jika nama kaisar muncul di kertas ujian, maka kertas ujian ini merupakan kejahatan tidak hormat. Jika Anda tetap ingin masuk dalam daftar, lumayanlah meskipun Anda tidak masuk sel penjara. Ya, nama kaisar tidak muncul di kertas ujian ini, tetapi nama ayah Yan Song, menteri utama dinasti ini, muncul di kertas ujian ini. Lalu menurut Anda apakah boleh menandai kertas ujian ini sebagai Huiyuan? Jika Anda mengizinkan Tuan Yan Ge melihat nama ayahnya di kertas ujian Huiyuan, menurut Anda apakah tidak apa-apa? Kedua rekan penguji yang awalnya netral mengubah pendirian mereka saat ini dan mendukung pilihan Yan Maoxing atas Cao Yuan untuk kertas ujian. Beberapa rekan penguji di belakang Su Jie juga ragu-ragu. Meskipun kertas ujiannya cukup bagus untuk berhasil, hal itu melanggar tabu ayah Yan Song. Yan Song adalah ketua menteri dinasti. Setelah memikirkannya, kedua rekan penguji juga berbalik untuk mendukung Yan Maoxing. Matikan api dari kuali, Tuan Yan sangat berbakat. Saya salah paham tentang Anda. Ketiga penguji di belakang Yan Maoxing sangat bersemangat dan mengagumi Yan Maoxing. Tuan Yan, mau tak mau saya menganggapnya tidak masuk akal. Kami tidak keberatan memilih bahan untuk tanah suci, kecuali yang suci dan orang bijak. Buku ini adalah bakat yang luar biasa, jauh lebih baik daripada yang lain. Jilid ini seharusnya adalah Huiyuan. Rekan penguji yang pernah sangat merekomendasikan kertas ujian ini masih bersikeras pada pendapatnya, tersipu dan berbicara dengan penuh emosi. Saya ingin tahu apa pendapat Anda, Tuan Su. Yan Maoxing memandang Su Jie dan bertanya dengan nada muram, dan sekali lagi melemparkan pertanyaan awal Su Jie kepada Su Jie secara utuh. Semua penguji mengalihkan perhatian mereka ke Su Jie. Wajah Su Jie tetap setenang air, seolah batu besar yang dijatuhkan Yan Maoxing tidak menimbulkan riak sedikit pun di hatinya. Kalau begitu, tandai kertas ujian ini sebagai Cao Yuan. Su Jie berkata dengan tenang dan mengambil kertas ujian yang disukai Yan Maoxing. Kamu masih bisa melihat 3 kata Yu Xiu Zai di kertas ujian ini. Rekan penguji yang merekomendasikan kertas ujian lain tampak tidak mau mengatakan sesuatu tetapi ditarik oleh penguji lain di belakangnya, dan akhirnya menghela nafas panjang. Tuan Su, Anda memiliki wawasan yang luar biasa. Kami setuju dengan Anda. Mendengar ini, senyum kemenangan terlihat di wajah Yan Maoxing. Putra tertua dari saudara ipar Yan Ge, Huiyuan, terselamatkan. Yan Maoxing sepertinya telah melihat senyum persetujuan dari Tuan Yan Ge, dan sepertinya telah melihat 4 garam dari Zhejiang, Liang Huai, Chang Lu, dan Hedong melambai padanya. Kalau begitu isi daftarnya, Yan Maoxing berkata sambil tersenyum. Cepat isi kertas ujiannya. Aku tidak tahan meski aku terus mengoreksi kertas begitu lama. Beberapa rekan penguji di belakang Yan Maoxing juga menggema. Segalanya tampak terkendali dengan ketat, dan suasana hati Yan Maoxing sangat baik. Namun, saat mereka bersiap untuk mengisi ujian dan mengira semuanya sudah beres, Su Jie, penguji ujian ini, berbicara sambil tersenyum. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Sebelum ujian ini, Bapak Suci memanggil saya di Siyuan dan memerintahkan saya untuk mengirimkan 10 makalah teratas ujian ini ke Siyuan setelah menandai dan sebelum memposting daftar.
Setelah tinjauan kekaisaran, kami akan menerbitkannya daftarnya. Su Jie tertawa, memandang Yan Maoxing dan berkata, tidak masalah jika iblismu 1 kaki lebih tinggi, aku 1 kaki lebih tinggi dari diriku. Ah, wajah Yan Maoxing menjadi pucat, dan penguji lainnya terkejut dan saling berbisik. Ini ujian umum, bukan ujian istana. Mengapa Yang Mulia ingin membaca 10 makalah teratas? Sebelumnya tidak pernah. Apakah ada yang salah? Yang Mulia juga yang menetapkan pertanyaan untuk ujian ini. Su Jie memandang ke arah penguji dan berkata dengan penuh arti. Oh ya, Qingci untuk sesi kedua kompetisi ini ditulis oleh Yang Maha Kudus. Penguji mana yang berani mengomentari niat guru suci? Semuanya mengangguk. Bab 315, Jin Yi tiba larut malam. Larut malam, seluruh dunia tertidur dengan tenang. Terdengar suara tapak kuda yang cepat dari tenggara ibu kota. Kuda-kuda berseragam melaju kencang. Di bawah sinar bulan yang dingin, cahaya dingin yang dipantulkan dari pedang di pinggang kelompok pria dan kuda ini bisa terlihat samar-samar. Saat itu sudah tengah malam, dan seluruh ibu kota memberlakukan jam malam. Para penjaga yang ditempatkan di divisi tentara dan kuda nanceng telah memasang pagar di persimpangan jalan, dan berpatroli di jalan pada malam hari dengan senjata dan tongkat di tangan satu diizinkan lewat. Tepat ketika penjaga malam dari divisi militer dan kuda nanceng hendak mencari tempat terlindung untuk minum anggur sebagai pemanasan, dia mendengar suara tapak kuda yang cepat semakin dekat, dan segera melihat sekelompok orang menunggang kuda. Salah satu dari mereka mempercepat kudanya dan berlari kencang, dengan sulaman pisau pegas di pinggangnya dan sebuah tanda dengan rumbai di tangannya. Jin Yiwei sedang ada urusan, cepat bersihkan jalan. Jin Yiwei yang datang dengan menunggang kuda, memegang tanda, berteriak keras kepada penjaga malam Departemen Tentara dan Kuda Nanceng. Divisi prajurit dan kuda nanceng bertanggung jawab untuk berpatroli malam ini dengan membawa bendera kecil, total lebih dari 10 orang. Petugas bendera kecil yang memimpin tim menjadi pucat dan terkejut saat melihat tanda berumbai di tangan Jin Yiwei. Token tersebut bukanlah token Jin Yiwei biasa. Saya melirik ke arah tim Jin Yiwei dari kejauhan dan samar-samar melihat Jin Yiwei mengelilingi seorang pria berbadan besar berjas adu banteng. Dia tidak berani mengabaikannya, maka dia segera memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan pagar 5 tanda kurang lebih, tunggu sampai benda-benda yang menghalangi jalan disingkirkan. Dibuat pada zaman dinasti Ming kuno, seragam adu banteng kelas 1, ikan terbang kelas 2, ular piton kelas 3, unicorn kelas 4 dan 5, harimau dan harimau kelas 6 dan 7, seragam adu banteng ini, tidak bukankah itu berarti tuannya ada di sini secara langsung? Petugas bendera tidak berani menunda sejenak dan memerintahkan prajuritnya untuk membersihkan jalan, namun semakin cemas mereka, semakin banyak kekacauan yang akan timbul. Selain itu, karena pagar yang terlalu berat, orang-orang dari Departemen Prajurit dan Kuda Nanceng sempat sedikit bingung. Pagar tidak dipindahkan. Ahem, Jin Yiwei di belakang mereka juga perlahan mendekat, dan di antara mereka ada seorang pria berusia 40-an yang dikelilingi oleh seragam adu banteng. Dia terbatuk sedikit, terlihat sangat tidak puas dengan situasi di depannya. Mendengar batuk tersebut, Jin Yiwei yang memegang token itu terkejut. Tanpa pikir panjang, dia meletakkan token itu ke dalam pelukannya, terbang dari kudanya seperti burung besar, dan melompat lagi seolah-olah jari kakinya belum menyentuh tanah saat itu. Dia tiba di antara orang-orang yang membawa pagar dari tentara Nanceng dan divisi kuda. Bangun! Jin Yiwei meraung. Pembuluh darah biru muncul di dahinya. Di bawah tatapan terkejut Nanceng Bing Masi Bing Wei, dia meraih seluruh pagar, dan bersama beberapa tentara, mendorongnya ke pinggir jalan dalam satu gerakan. Tim Jin Yiwei di belakang bahkan tidak melihat, jadi mereka menyusuri celah dan melewati persimpangan. Segera setelah itu, Jin Yiwei yang membuka jalan juga menaiki kudanya dan mengejarnya. Faktanya, hanya butuh 1 atau 2 menit dari saat Jin Yiwei menunjukkan tandanya hingga dia pergi. Orang-orang dari divisi tentara dan kuda nanceng yang sedang berpatroli di pintu masuk jalan menatap kosong ke arah sepasang penjaga berseragam yang lewat. Beberapa saat mereka tidak bereaksi, hingga 2 orang malang yang didorong ke pinggir jalan dengan pagar menyentuh kaki mereka dan berteriak 2 kali, barulah mereka bereaksi. Bos, tugas apa yang dilakukan Jin Yiwei di tengah malam?
Seseorang melihat ke belakang Jin Yiwei yang lewat, diminta. Jika kamu tidak ingin mati, jangan tanya. Petugas bendera itu menatap tajam ke arah pria itu, lalu memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan jalan secara menyeluruh. Jika kita tidak bisa melindungi mereka, mereka harus kembali ke dinasti ini. Jin Yiwei sangat kuat, jauh lebih kuat dari Dongchang. Saya tidak berani menyentuh masalah orang-orang ini. Tidak lama kemudian, Sun Tian Gongyuan di selatan ibu kota menyambut sekelompok tamu tak diundang inilah yang menunggang kuda dari jalanan. Menurut aturan Gongyuan, untuk menjamin keadilan ujian kekaisaran dan mencegah penguji melakukan penipuan pribadi, setelah memasuki Gongyuan, penguji tidak boleh keluar sampai ujian selesai dan peringkat ditentukan, yang mana dapat memakan waktu paling sedikit 3-5 hari, atau paling lama puluhan hari. Sebelum peringkat ujian ditentukan, kunci Gongyuan tidak dapat dibuka. Namun, saat Jin Yiwei menunjukkan tulisan tangan, Gongyuan membuka pintu. Tetap di pintu. Jangan biarkan semut merangkak keluar tanpa perintahku. Pria parubaya berseragam adu banteng dari pengawal Jinyi, ditemani oleh beberapa pengawal Jinyi, memasuki Sun Tian Gongyuan dan berkata kepada beberapa orang yang menemaninya. Bawahan itu memerintahkan. Pria parubaya berkostum adu banteng ini berusia 40-an, bertubuh tinggi dan terlihat kuat serta gagah. Warna kulitnya berbeda dengan orang biasa, seolah ada bola api di tubuhnya merah, dan dia terlihat seperti seseorang ketika dia berjalan. Oleh karena itu, beberapa pengawal Jinyi yang mendampingi berjaga di depan gerbang Gongyuan dengan pisau pegas bersulam di tangan, menjalankan tugasnya dengan setia. Tuan Lu datang sendiri saat larut malam, dan terkadang dia tidak disambut dari jauh, tapi terkadang dia tidak disambut dari jauh. Ketika Su Jie, Yan Maoxing dan penguji lainnya di pengadilan melihat pengunjung tersebut, mereka segera bangun tempat duduk mereka dan menyapanya. Orang ini bukanlah orang biasa. Dia adalah pemimpin Jin Yiwei paling kuat yang mengawasi dunia penjara. Komandan Jin Yiwei adalah si Lu Bing. Dongchang selalu menekan Jin Yiwei, tapi di tangan Lu Bing, Jin Yiwei menekan Dongchang hingga dia tidak bisa bernapas. Di bawah kepemimpinannya yang bijaksana, Jin Yiwei telah menjadi mesin intelijen yang paling menakutkan. Kapanpun ada masalah di ibu kota, dia selalu menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Tidak hanya itu, Lu Bing memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Kaisar saat ini. Lu Bing adalah putra pengasuh Kaisar Jiajing. Keduanya tumbuh dalam keluarga yang sama. Lu Bing tumbuh bersama Kaisar Jiajing dan sangat dipercaya oleh Kaisar Jiajing. Selain itu, Lu Bing juga merupakan penyelamat Kaisar Jiajing. Pada tahun ke-18 pemerintahan Jiajing, ketika Kaisar melakukan tur, Lu Bing memimpin pengawal kekaisaran untuk mengawalnya. Di Weihui, Henan, pada jaga keempat di tengah malam, kebakaran tiba-tiba terjadi di istana, dan para pejabat melarikan diri dengan tergesa-gesa. Lu Binglah yang bergegas ke dalam api tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri dan melarikan diri dari api dengan Kaisar di punggungnya. Tindakan mengorbankan nyawanya demi penyelamat ini membuat Kaisar Jiajing melihat kesetiaannya yang sebenarnya. Sejak saat itu, dia menjadi semakin disayangi, dan dia terus dipromosikan dan menjadi pejabat tertinggi Jin Yiwei. Bagaimana mungkin para pejabat Manchu tidak takut pada orang seperti itu? Oleh karena itu, apakah itu Su Jie atau Yan Maoxing, mereka semua berdiri dan menyapanya, mengucapkan segala macam kata-kata sopan. Tuan Su, Tuan Yan, Anda telah bekerja keras untuk menilai ujian dan telah mencapai prestasi besar. Saya telah diperintahkan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan belasungkawa saya kepada Anda. Namun, Lu Bing tidak bersuara dan sapa Su Jie dan yang lainnya dengan senyuman dan sapaan yang sangat sopan. Apa-apaan ini? Tuan Lu harus menjalankan bisnis hingga larut malam, jadi kerja keras akan membuahkan hasil. Su Jie dan yang lainnya berkata dengan sopan. Setelah beberapa sapa sederhana, Lu Bing kembali ke urusannya dan bertanya kepada Su Jie dan yang lainnya, saya ingin tahu bagaimana penilaiannya kali ini, Tuan. Yang mulia telah mempelajarinya selama beberapa hari. Baru saja berakhir. Daftar draftnya baru saja diisi, jawab Su Jie sambil tersenyum. Penguji di belakang memasukkan daftar draft yang sudah diisi dan 10 kertas merah teratas ke dalam kantong kertas yang dicap dengan berbagai segel.
Kalau begitu saya tidak akan mengganggu kalian semua. Yang Mulia masih menunggu kepulangannya. Saya yakin kalian semua bisa pulang dan beristirahat dengan nyaman besok. Setelah Lu Bing mengambil kantong kertas, dia memegang tangannya di depan dari Su Jie dan lainnya. Setelah Lu Bing meninggalkan Sun Tiangong Yuan, dia berkendara tanpa henti ke Siyuan tempat Kaisar Jiajing berlatih keabadian dan alkimia. Sun Tiangong Yuan sekali lagi ditutup dan dikunci, menunggu peninjauan Kaisar Jiajing besok, dan kemudian rumah sakit dapat dibuka dan hasilnya diumumkan. Penguji saat itu menyelesaikan misi ujian bersama, dan semua orang bisa kembali ke rumah masing-masing untuk mencari ibu masing-masing. Bab 316, Bagaimana cara menurunkan bakat. Matahari merah sudah setinggi 3 kaki, dan tungku emas dipenuhi dengan binatang buas yang harum. Matahari baru saja terbit di atas gunung. Di bawah cahaya merah pagi yang cerah, matahari bersinar dari celah awan, seperti naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan air terjun emas, mewarnai dunia menjadi warna emas. Di bawah sinar matahari pagi, rumah Lin Huaihou bahkan lebih megah, dengan lampu gantung dan dekorasi warna-warni, burung phoenix dan burung phoenix tersebar di layar, kembang sepatu di kasur, pembakaran dupa, dan suara musik Fu, permainan sutra dan bambu datang dari Hou Mansion, menciptakan pemandangan yang ramai dan semarak. Para pelayan di Lin Huai Marquis Mansion berkemas lebih awal, mengenakan pakaian terbaru mereka, memakai jepit rambut yang diberikan oleh majikan mereka, berdandan cantik, dan sibuk. Hari ini adalah ulang tahun ke-60 wanita tua rumah Hou. Para pelayan dan pelayan rumah Lin Huaihou bangun pagi-pagi untuk membersihkan halaman, melayani tuan untuk mencuci, dan di bawah komando pelayan, berkemas Hou Mansion dengan benar dan siapkan barang-barang yang diperlukan untuk ulang tahun. Zhu Ping'an bangun dan mandi seperti biasa, dia mengenakan pakaian baru yang dibawa oleh pelayan kecil Bao Zi kemarin. Dia mengenakan jubah berwarna tinta, sepatu bot kulit rusa putih, dan hanya menarik rambutnya, ada sesuatu pada dirinya di balik pakaiannya. Namun, ada kesenjangan yang besar dibandingkan dengan Tuan Zeng. Tuan Zeng berdiri dengan tangan di belakang punggung di pintu masuk halaman Zhu Ping'an. Dia mengenakan jubah satin putih bulan yang disulam dengan emas, jubah itu dihiasi dengan daun teratai bersulam perak pinggangnya. Dia sedang memegang kipas lipat berwarna gading, seperti sepotong batu giok tanpa cacat. Meski dia berdiri di sana dengan tenang, pemuda tampan yang terbuat dari lelehan tersebut tetap memiliki penampilan yang anggun dan pesona yang unik, memberikan kesan kepada orang-orang. Universitas Tsinghua yang mulia. Perjamuan ulang tahun Nyonya hari ini, ada banyak tamu terhormat, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Anda tidak punya apapun untuk ditawarkan, jadi jangan kehilangan muka Markis. Saat Anda keluar nanti, saya menyarankan Anda untuk tetap tinggal diam-diam di sudut. Ini akan menyelamatkanmu dari masalah, dan wajah sepupumu Suer tidak akan tahu malu. Ringan. Tuan Zeng, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri di pintu kamar tamu Zhu Ping'an. Setelah mengatakan ini, dia pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Punggungnya yang kesepian tampak seperti kesepian seorang tuan. Pagi-pagi sekali, dengan tatapan cekungnya, dia menghalangiku di depan pintu, hanya untuk mengatakan ini kepadaku dan melihat caranya menggoyangkan kakinya sambil berjalan. Pasti kram karena terlalu lama berada dalam bentuk cekung. Oke, hanya untuk sikap dan kepura-puraan Anda, saya akan memberi Anda 80 poin. Zhu Ping'an tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Tuan Zeng menggoyangkan kakinya dan pergi. Ketika Zhu Ping'an tiba di halaman depan, dia menemukan bahwa dia telah diatur di sudut dan diabaikan. Hou Mansion mengatur beberapa halaman dan menggunakan aula depan sebagai tempat untuk menjamu tamu. Ada lusinan hidangan di pesta ulang tahun, tetapi meja Zhu Ping'an sendirian di sudut, dan Anda tidak dapat melihatnya kecuali Anda melihatnya dengan cermat. Pagi-pagi sekali, tuan rumah kedua, yang telah jauh dari rumah selama 10,5 hari, sibuk di luar entah untuk apa, dan wajahnya juga terlihat cerah. Saya bergegas kembali ke Lin Huai Marquis Mansion dari luar. Begitu dia memasuki pintu, dia langsung pergi ke halaman rumah wanita tua itu untuk menyapa wanita tua itu. Kamar tempat wanita tua itu menginap memiliki bau umur panjang yang kuat di dinding depan. Ada gambar seorang gadis yang berulang tahun dengan penuh warna meriah dan penuh keberuntungan tergantung di dinding.
Anak laki-laki yang berulang tahun dalam gambar itu tersenyum lebar. Kepalanya menonjol, dan satu tangan menggunakan kruk. Memegang buah persik peri di satu tangan. Tentu saja, di dalam ruangan banyak terdapat buku-buku gantung dengan pola besar bertuliskan, "So". Ruangan itu ditutupi dengan karpet merah dan sebuah meja ditempatkan. Sebuah pembakar dupa besar ditempatkan di tengah-tengah meja. Ada sebuah dupa panjang umur panjang yang dimasukkan ke dalam pembakar itu. Badan dupa itu digulung menjadi karakter Cina yang besar, "So". Pada tusuk sate lilin, dimasukkan lilin seberat beberapa kilogram, dan badan lilin juga dicat dengan karakter umur panjang emas dan berbagai pola keberuntungan berwarna-warni. Wanita tua dari rumah Hall sedang duduk di kamar dengan mengenakan setelan ulang tahun berwarna merah, dan gadis dari Komisi Inspeksi Disiplin sedang menunggunya untuk menyisir rambutnya. "Putraku telah memberikan penghormatan kepada ibunya." Setelah tuan kedua memasuki rumah wanita tua itu, dia tersenyum dan berlutut untuk memberi penghormatan. "Kamu benar-benar anak nakal, kamu bahkan tidak tahu bagaimana caranya pulang. Salam seperti apa yang bisa kamu berikan padaku? Aku akan kesal karena kamu, anak nakal." Ketika wanita tua itu melihatnya yang kedua putranya masuk, dia melambai pada gadis yang menyisir rambutnya di belakangnya untuk menyingkir, dan mengutuk, memegang giok ruyi sebagai isyarat untuk memukul putra keduanya. Sang ibu telah menganiaya putranya. Saat ini, putranya berlutut di beberapa kuil dan melantunkan sutra. Guru Zen berkata, "Baoan Yan. Shou Jing adalah yang paling efektif. Anak saya telah melafalkannya beberapa kali tadi malam." Untuk mengejar ulang tahun ibunya, dia berhenti dan bergegas kembali dalam semalam. Jika anak laki-laki dipukul, ibunya akan lega, dan anak rela dipukul oleh ibunya setiap hari. Tuan kedua tahu bahwa wanita tua itu tidak mau berhenti memukul. Dia menjulurkan kepalanya sambil tersenyum, seolah-olah dia bersedia dipukuli bahkan setelah dianiaya. Petik 2. Kamu sudah sangat tua, saya tidak malu. Jika tidak ada orang asing yang datang hari ini, Song-song sangat diperlukan untuk kulit Anda. Ketika wanita tua itu melihat putra keduanya seperti ini, dia tidak bisa menahan tawa dan memarahi. "Mengapa kamu tidak mengganggu ibu untuk melakukannya? Ibu, izinkan saya memberitahu Anda, anak saya akan melakukannya sendiri, dan dia akan melakukannya pasti memuaskan ibunya." Tuan kedua berkata sambil tersenyum. "Saya tidak melakukan apapun dengan benar. Saya akan melunasi rekeningnya dengan Anda di lain hari." Wanita tua itu tertawa dan memarahi tanpa henti. Senyumnya selalu bahagia dan nyaman, mutiaranya bulat dan badannya sehat. Sang putra mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibunya, dan mendoakan keberuntungan bagi bintang ulang tahun yang lama seperti Laut Cina Timur, serta matahari dan bulan yang sejahtera. Nyanyian dan burung bangau abadi, musim semi dan musim gugur tidaklah tua, umur panjang sama panjang dengan Nanshan, dan kegembiraan jauh lebih panjang. Petik 2. Tuan kedua berlutut di tanah, mengambil panci perak kecil dari tangan pelayan, menuangkan secangkir teh, tersenyum dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada wanita tua itu. Oke, pergi dan bantu kakak laki-lakimu di halaman depan, tuan muda." Wanita tua itu mengambil cangkir teh dan menyesapnya. "Nak, silakan pergi." Tuan kedua mengeluh, bangkit dan pergi. Tidak lama setelah tuan kedua pergi, nyonya kedua dari rumah Hou memimpin Li Su, putri dari rumah Hou, Fatih Zhou, dan si kecil nakal Loli untuk masuk sambil mendengus. Mereka membereskan diri dan datang ke rumah, tertawa dan berlutut untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada wanita tua itu. Ketika semua orang di rumah Hou berlutut untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada wanita tua itu, berwajah pucat dan Huang Men kecil berjanggut berdiri di depan sekelompok pengawal kerajaan. Di bawah pengawalan, dia mengendarai kudanya ke Suntian Gong Yuan di tenggara ibu kota dan menyerahkan tas buku yang disegel kepada Su Jie dan penguji. Lainnya segel utuh di depan Xiao Huang Men. Xiao Huang menunggu. Para murid mengundurkan diri dan diantar pergi oleh pengawal Jinyi. Setelah Su Jie dan penguji lainnya membuka segel, mereka menemukan bahwa di dalamnya ada daftar rancangan dan kertas ujian kehidupan masa lalu yang mereka serahkan ke ujian kekaisaran. Selain itu, ada catatan. Bakat. Bagaimana seharusnya? Petik 2. Hanya ada 6 kata sederhana di catatan itu,
dan tidak ada yang lain. Tidak ada instruksi dari Kaisar Jiajing di daftar rancangan, bahkan tidak ada setitik tinta pun. Ini adalah kata sandi, dan juga yang pertama Yu pemerintahan Jiajing. Keterampilan politik Kaisar Jiajing sangat kuat, dan keterampilan mental Kaisar sangat luar biasa. Teknik mengendalikan orang dengan kode rahasia adalah salah satu perwakilannya banyak maknanya. Ikuti tren politik Jiajing. Jika Anda tidak memahami hal ini, kemungkinan besar Anda akan salah memahami instruksi pimpinan, dan itu tidak akan sesederhana melakukan sesuatu yang salah. Mampu mengenali dan memahami kata-kata sandi Jiajing adalah kursus wajib untuk menjadi pejabat di pemerintahan. Dia ahli dalam membaca kata-kata kode, tetapi dikatakan bahwa putra Yan Song, Yan Sifan, adalah yang terbaik dalam membaca kata-kata kode itu semua karena Yan Sifan. Bakat, apa yang harus saya lakukan? Arti dari jatuh adalah seleksi. Apa yang harus dilakukan untuk memilih bakat? Bukankah ujian kekaisaran kita hanya untuk memilih bakat? Pada catatan ini, setelah berulang kali mencoba mencari tahu, saya tidak dapat memahaminya. Apa maksud kaisar? Su Jie melihat catatan itu dan tersenyum dengan jelas. Kata-katanya bukan tentang bagaimana memilih talenta. Ini menanyakan bagaimana kertas ujian, menurunkan bakat, harus diberi peringkat. Artinya, di mana kertas ujian, menurunkan bakat, harus diberi peringkat. Kertas dengan, menurunkan bakat, di Qingqi, bagaimana seharusnya peringkatnya? Mengapa Anda menanyakan hal itu? Tidak jelas apa yang dimaksud kaisar. Bab 317, pendaftaran sedang berlangsung. Saat matahari pagi perlahan terbit, Lin Huai Marquis Mansion menjadi semakin hidup. Orang-orang dari Istana Adipati Wei yang berdekatan, Istana Adipati Pendiri, Istana Markis Dingyuan, Istana Markis Lingbi, dan rumah pejabat sipil dan militer bersama kerabat dan kerabat datang satu demi satu untuk mengucapkan ulang tahun kepada wanita tua dari rumah Markis Lin Huai. Arus orang yang tak ada habisnya datang berkunjung. Lin Huai gerbang rumah Hou seperti sebuah kota. Semua pengunjung datang membawa hadiah, dan pengurus rumah Markis Lin Huai mendaftarkannya satu persatu, dan hasilnya adalah setumpuk kertas tebal. Sebuah meja besar didirikan di aula utama Lin Huai Markis Mansion, dan karpet merah ditata. Para tamu mengirimkan hadiah ulang tahun, dan semua pelayan dan pelayan meletakkannya di atas meja satu, lalu menyimpannya di gudang. Bintang panjang umur Giok Ruyi, peri kecubung persik, kipas panjang umur, mutiara laut selatan, ornamen koral, batang gaharu, manik-manik Kanaan. Segala macam hal langka dan mengejutkan, Nyonya tua setelah melihatnya sebentar, saya sangat puas. Dengan senyuman di wajahku, aku melambaikan tanganku dan meminta gadis itu untuk menaruhnya di gudang. Hehe, nenek moyang, kamu jangan melihat hadiah orang lain, tapi kamu harus mengagumi hadiah dari anak cucu kita. Wajah kecil bulat dari Nyonya ke-6 dari Hou Mansion tersenyum main-main, memperlihatkan gigi harimau kecilnya, dan memeluk tangan wanita tua itu. Lengan itu berkata dengan genit, "Kamu monyet, kamu masih mencari nenek moyangmu. Oke, semuanya terserah kamu." Wanita tua itu menepuk lengan nona ke-6 dengan penuh kasih, mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, mulai dari menantu kedua dari Hou Mansion, mereka memberikan hadiah ulang tahun kepada wanita tua dari Hou Mansion satu persatu. Wanita kedua mempersembahkan sutra Buddha sulaman tangan dengan umur panjang yang tak terukur. Wanita ketiga mempersembahkan cangkir giok berisi angan-angan 10.000 tahun. Wanita keempat mempersembahkan gambar umur panjang dengan buah persik pipi. Lisu mempersembahkan karang guanyin Laut Cina Selatan. Dan wanita keenam mempersembahkan umur panjang. Wanan duduk bersandar di kasur. Wanita tua itu tersenyum puas dan sangat senang dengan kesalehan cucunya. Kemudian, entah siapa yang memulainya, sehingga mereka menghasut beberapa remaja putri untuk memilih kado ulang tahun suaminya. Letakkan di depan wanita tua itu. Hadiah yang diberikan kepada wanita muda kedua dan calon suami mereka semuanya murah hati dan berharga. Wanita tua itu sangat puas. Satu-satunya pengecualian adalah hadiah ulang tahun calon paman kelima dari keluarga Hou, yaitu hadiah ulang tahun Zupingan. Ada dua hadiah ulang tahun untuk Zupingan, satu adalah pesan ulang tahun yang ditulis oleh Zupingan sendiri,
dan yang lainnya adalah patung giok ulang tahun Magu yang diminta Li Su kepada pelayan Baozi untuk dikirimkan ke Zhu Ping'an untuk mengisi nomornya. Namun, setelah nona ke-6 dari rumah Hou tertawa dan berkata bahwa dia melihat ukiran batu giok untuk ulang tahun Magu, sepertinya dia telah melihatnya di kamar kakak kelima, ekspresi wanita tua dari rumah Hou berubah menjadi buruk. Nona ke-6, ukiran batu giok itu dari gadis kelima. Ya, itu berarti Zhu Ping'an hanya mengirimkan salinan tulisan tangannya sendiri, untuk mengusir pengemis itu. Kemudian, ekspresi wanita tua dari rumah Hou tiba-tiba berubah buruk, dan dia melambaikan tangannya agar semua hadiah dipindahkan ke gudang. Halaman depan rumah Hou bahkan lebih ramai saat ini. Di antara orang-orang yang datang ke rumah Huai Hou untuk merayakan ulang tahun mereka, ada 6 atau 7 pemuda yang seumuran dengan Fatih Zhou, pakaian dan baunya seperti nenek moyang generasi kedua. Ini semua adalah adat. Tuan muda dari keluarga bangsawan yang bergaul dengan Fatih Zhou memberinya hadiah ulang tahun. Kemudian dia mengajak Fatih Zhou untuk duduk di meja, meminta Fatih Zhou menemaninya, dan mulai minum. Zhu Ping'an duduk di meja di sudut, dan orang-orang di meja bersamanya semuanya adalah kerabat jauh dan miskin dari keluarga Hou. Meja Fatih Zhou memang tidak terlalu jauh dari meja Zhu Ping'an, letaknya di halaman, tapi meja Zhu Ping'an sedikit lebih jauh. Fatih Zhou dan kelompoknya ada di meja. Zhu Ping'an terasa familiar, jika dia melihatnya dengan benar. Orang-orang di meja itu adalah kelompok nenek moyang generasi kedua yang sama yang merajalela di gerbang kota ketika mereka keluar dari ibu kota. Meja Zhu Ping'an relatif sepi. Mungkin karena kerabat keluarga Hou yang miskin, keluarga Hou tidak mengalokasikan terlalu banyak orang untuk menemani mereka. Selain menyajikan makanan, tidak ada pembantu atau pembantu yang menunggu mereka. Secara relatif, meja Fatih Zhou jauh lebih ramai. Ada 2 gadis menunggu di meja, menuangkan teh dan anggur, dan merawat mereka dengan baik. Dari percakapan mereka, Zhu Ping'an mungkin tahu bahwa kelompok leluhur generasi kedua ini sepertinya meremehkan Fatih Zhou. Hei, Zhou gemuk, kenapa kamu tidak ikut pacuan kuda dengan saudara-saudaramu akhir-akhir ini? Kenapa kamu begitu takut kalah? Mengendarainya malam ini, ada 2 orang bekas. CZ sedang duduk di atas meja, menyilangkan kaki, melemparkan buah dan memainkannya, menyipitkan mata dan mengejek Fatih Zhou. Nenek moyang generasi kedua ini adalah putra bangsawan Wei Guogongfu, istana adipati pendiri, Ding Yuan Houfu dan keluarga pangeran lainnya, atau mereka adalah putra dari keluarga pejabat kelas 3 dan 4 Fatih Zhou, jadi mereka tidak menyindir sama sekali. Zhou gemuk itu gemuk. Dia bisa menunggang kuda, menembakkan panah, mengadu ayam, dan mengajak jalan-jalan anjing. Dia seringkali bukan tandingan nenek moyang generasi kedua ini. Dalam hal bakat sastra, dia bahkan tidak setengah-setengah, jadi tentu saja dia tidak punya selain itu. Fatih Zhou masih memiliki beberapa kelemahan dalam karakternya. Dia memiliki temperamen yang kuat dan sedikit pengecut. Oleh karena itu, ia kerap menjadi sasaran olok-olok para leluhur generasi kedua, tak terkecuali kali ini. Siapapun yang takut akan bersaing denganmu lain kali. Fatih Zhou memiliki wajah yang gemuk dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Itulah yang kami katakan. Nenek moyang generasi kedua saling memandang dan tersenyum, merasa cukup bangga. Oh, ngomong-ngomong, kudengar istri ketiga dari Markis Mansionmu menikah dengan orang dusun dari pedesaan. Apakah ada hal seperti itu? Hahaha, aku tidak bisa memahaminya. Kapan kamu Lin Huai Markis Mansion? Harganya turun seperti ini, bukankah itu memalukan bagi para bangsawan kita? Beberapa leluhur generasi kedua mendengar rahasia Hou Mansion dari sumber yang tidak diketahui, dan menanyai Fatih Zhou di atas meja, dengan nada yang sebagian besar mengejek. Zhu Ping'an di pojok tersenyum tak berdaya setelah mendengar obrolan mereka. Mengapa berita pertunangannya dengan Li Su menyebar begitu jauh bahkan nenek moyang generasi kedua ini pun pernah mendengarnya? Sepertinya saya ditertawakan lagi, haha, apa yang terjadi dengan orang desa? Siapa bilang keluarga miskin tidak bisa bangkit? Fatih Zhou tidak bisa berkata-kata setelah mendengar ejekan dari teman-teman di sekitarnya, karena apa yang dikatakan teman-temannya itu benar adanya. Meskipun nenek dan ayahnya sudah berkali-kali membahas pemutusan pertunangan, mereka belum melakukannya.
Dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam mengeluh tentang Zhu Ping'an di dalam hatinya, menyebabkan dirinya terlibat dan diejek. Wah, itu benar-benar tidak mungkin, hehehe, bahkan orang kampung pun tidak luput, betapa jeleknya wanita kelimamu pasti. Melihat ekspresi pria gendut itu, leluhur generasi kedua tidak bisa menahan tawa. Haha, dia pasti seperti kamu, pasti dia sekuat itu. Nenek moyang generasi kedua lainnya tidak bisa menahan tawa. Bagaimana mungkin, kakak kelimaku lebih cantik dari Putri Anyang. Fatih Zhou merasa berani saat ini dan tersedak sambil memutar lehernya. Sombong saja, jika Putri Anyang setengah cantik, dia tidak akan menemukan udik desa. Perkataan Fatih tidak hanya tidak memberikan efek positif, tetapi juga membuat nenek moyang generasi kedua tertawa semakin keras. Putri Anyang adalah kecantikan yang terkenal di ibu kota, dan hanya sedikit orang di seluruh ibu kota yang dapat menandinginya. Fatih Zhou mengatakan bahwa saudara perempuan kelimanya yang bertunangan dengan orang desa lebih cantik dari Putri Anyang. Itu tidak menyombongkan diri. Oh, ngomong-ngomong, kudengar kamu mengikuti ujian nasional beberapa hari yang lalu. Haha, bagaimana kabarnya? Setelah tertawa, orang lain teringat keikutsertaan Fatih Zhou dalam ujian nasional dan mau tidak mau bertanya. Stabil, jawab Fatih Zhou dengan percaya diri. Hahaha, biar ku beritahu, Tuhan sungguh adil. Setelah mendengar kata-kata Fatih Zhou, leluhur generasi kedua berkata sambil menahan tawanya. Oh, bagaimana menurutmu? Tanya si gendut Zhou dengan rasa ingin tahu. Hehehe, walaupun kamu terlihat jelek, tapi kamu tetap cantik, hehehe, pria itu tidak bisa menahan tawa. Yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Benar, saudara-saudara kita tidak tahu seperti apa dirimu. Kita tumbuh bersama dengan mengenakan celana tanpa selangkangan. Biarkan saja paman kita mengisi kekosonganmu di kamp Beijing, kamp Garnison, Del, dan kamu akan mencoba apapun yang kamu inginkan. Berhentilah bercanda, semuanya sia-sia. Tak satu pun dari leluhur generasi kedua ini yang optimis dengan pemeriksaan Fatih Zhou. Kamu pasti terstimulasi oleh Su Laosan. Su Laosan sangat ingin belajar sejak dia masih kecil. Dia lulus ujian anak laki-laki dan ujian provinsi tanpa bergantung pada usaha Wei Guogong sama sekali. Itulah Su Laosan. Benar-benar stabil. Mengapa apakah dia pulang setelah menunjukkan wajahnya tadi? Kudengar hasilnya mungkin akan dirilis hari ini, jadi aku pulang dan menunggu. Petik 2. Su Laosan yang dibicarakan orang ini berasal dari negara bagian Wei di sebelah. Putra ketiga dari masyarakat keluarga, Wei Guogong, mewarisinya dari Suda. Su Laosan terkenal di ibu kota karena pemikirannya yang cepat dan ingatan fotografisnya. Meskipun terkadang ia bergaul dengan Fatih Zhou dan yang lainnya, keterampilan sastranya nyata. Beberapa waktu lalu, Su Laosan lulus ujian provinsi. Mereka pergi minum wine untuk merayakannya. Ada seorang oiran yang membuat Fatih Zhou cemburu sejak lama dan menghabiskan banyak uang calon yang baru lulus ujian provinsi. Setelah menjadi master, saya pasang terbalik tanpa memungut sepeser pun. Saat itu, Fatih Zhou terstimulasi. Dengan wajah gemuk, dia mengancam akan lulus ujian Su Laosan. Baru saja Su Laosan dari rumah Wei Guogong juga bersama, tetapi dia pulang ke rumah setelah memberikan hadiah ulang tahun. Tentu saja, dia juga mengejek Fatih Zhou sebelum pulang. Hah, tunggu dan lihat. Menanggapi ejekan leluhur generasi kedua, Fatih Zhou menggelengkan wajah gemuknya dan berkata dengan gigi terkatup, yang membuat leluhur generasi kedua tertawa lagi. Bab 318, pendaftaran sedang berlangsung, bagian 2. Untuk pesta ulang tahun wanita tua itu, Markis dari Linhuai mengundang grup opera paling populer di ibu kota, mendirikan panggung di taman, dan menampilkan beberapa opera populer yang sedang populer akhir-akhir ini. Semua orang di sini menonton dengan penuh semangat, dan sorak-sorai terdengar dari waktu ke waktu, hanya Zhu Ping'an yang melihat pertunjukan di atas panggung dan menganggapnya membosankan. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah menonton film laris Hollywood dan film serta acara TV dalam negeri bisa tertarik opera-opera ini yang dia tidak mengerti? Bagaimana rasanya? Lagu, Huan Saji, mendorong pesta ulang tahun hari ini hingga mencapai klimaks. Tuan ketiga dari keluarga Hou telah menyiapkan 3 keranjang uang lebih awal.
Setelah mendengarkan opera, wanita tua itu dengan gembira mengucapkan, hadiah, dan tuan kedua dari keluarga Hou memerintahkan para pelayan untuk menyebarkan uang ke dalam keranjang di atas panggung. Terdengar bunyi kresek, dan rasanya seperti uang menghujani panggung. Ketika wanita tua itu melihatnya, dia sangat bahagia, tersenyum, dan sangat bahagia. Pantas saja lenteranya meledak, mekar, dan diikat lagi dan lagi kemarin. Ternyata hari ini, tapi aku harus berterima kasih kepada gadis yang berulang tahun itu. Penyanyi cantik di rombongan teater itu membungkuk dan berterima kasih kepada wanita tua dari Hou Mansion. Zhu Ping'an adalah yang termuda di meja itu. Karena tidak ada yang datang untuk melayaninya, Zhu Ping'an mengambil alih tugas menuangkan teh dan anggur. Dia menuangkan teh dan anggur untuk orang-orang di meja menjadi harmonis. Di meja ini, ada semua kerabat miskin dari keluarga Hou. Zhu Ping'an sedang duduk di meja ini dan dia berpotensi menjadi seorang pecinta kuliner. Melihat Zhu Ping'an memiliki nafsu makan yang baik, orang-orang ini mengira Zhu Ping'an belum pernah makan sesuatu yang enak. Seperti mereka semua adalah kerabat miskin dari rumah Hou, dan mereka tidak menghindari Zhu Ping'an. Karena selama ini, keluarga Hou hanya fokus menaiki tangga, dan memandang rendah kerabat mereka yang miskin. Ketika mereka berbicara tentang rahasia rumah Hou, mereka juga melibatkan beberapa emosi pribadi. Kemudian, Zhu Ping'an merasa apa yang mereka bicarakan jauh lebih menarik daripada opera yang dinyanyikan di atas panggung. Markis dari Lin Huai tidak jelas dengan gadis di rumahnya. Tuan kedua suka merayu tuan muda di biara, dan terkadang dia akan menyeret pelayan muda yang tampan ke dalam rumah untuk membuat masalah, dan membuat beberapa tuan besar dan dua tuan bekerja sama untuk merencanakan properti yang dikerjakan tuan ketiga di luar, penuh emosi. Saat pesta ulang tahun di rumah Hou mulai berjalan lancar, aku mendengar ledakan suara di luar, dan kemudian seperti kartu domino, suara itu perlahan menyebar dari luar rumah Hou ke dalam rumah Hou Mansion, dan kemudian berita itu sampai ke pesta ulang tahun. Huixian NK sudah mulai merilis hasilnya. Berita bahwa Huixian NK telah merilis hasilnya menyebar ke seluruh pesta ulang tahun. Keluarga atau saudara atau tetangga setiap orang, dan selalu ada orang-orang terdekat yang ikut serta dalam ujian, sehingga semua orang sangat heboh ketika mendengar kabar hasil ujian tersebut. Tampaknya hasilnya akan dirilis beberapa hari lebih awal dari biasanya kali ini. Su Laosan benar-benar mendapat informasi yang baik. Dia mengatakan bahwa hasilnya akan dirilis hari ini. Kata leluhur generasi kedua di meja Fatih Zhou emosi. Pengumuman hasil ujian nasional di NK sama dengan pengumuman hasil ujian provinsi. Dalam kedua kasus tersebut, kuda cepat mengumumkan keberhasilannya terlebih dahulu, yaitu orang khusus pergi ke penginapan atau rumah untuk mengumumkan kabar baik, dan semua laporan telah selesai. Baru setelah itu daftarnya akan dipasang di depan Suntian Gongyuan di tenggara ibu kota. Dalam ujian pedesaan, orang-orang dipromosikan. Mereka yang lulus ujian disebut Gongxi, dan yang pertama disebut Huiyuan, yang merupakan Gong dari Gongxi. Dengan niat memberi penghormatan, dia bisa menjadi murid kaisar dalam satu lompatan, dan dia akan naik ke puncak. Untuk mengetahui, setelah menjadi sarjana upeti, Anda dapat mengikuti ujian istana, yang direncanakan oleh kaisar sendiri. Dianggap sebagai pertunjukan bakat, ujian istana tidak mengecualikan calon. Semua peserta dapat lulus ujian istana dan menduduki peringkat 3 besar, tetapi peringkatnya akan sedikit berubah. Setelah Anda lulus ujian, itu berarti Anda akan naik ke puncak. Jika Anda lebih kuat, Anda akan mendapatkan hadiah utama, juara kedua dalam ujian, juara ketiga, dan Anda akan diterima di ujian tersebut, kabinet dan menjadi Perdana Menteri di masa depan. 400 orang diterima untuk ujian ini, dan mereka diterima secara penuh, tidak kurang, dan jumlah orangnya cukup banyak. Para utusan berlari keluar dari Suntian Gongyuan dengan menunggang kuda untuk mengumumkan kabar baik dalam arus yang tiada henti. Setelah berita tentang hasil ujian NK datang, semua orang di pesta ulang tahun melihat keluar dengan penuh semangat, dan masing-masing mengirim pelayan mereka untuk mencari tahu berita tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk wanita tua dari Lin Huai Markis Mansion dan lainnya. Markis Mansion juga berpartisipasi dalam pemeriksaan. Dan, EBSP,
Dadada. Tiba-tiba, suara tapak kuda terdengar dari kejauhan. Setiap suara seperti masuk ke dalam hati setiap orang, begitu jelas dan menyentuh hati orang. Ledakan. Semua orang di pesta ulang tahun di Hall Mansion tiba-tiba menjadi bersemangat. Suara tapak kuda begitu jelas dan nyaring, yaitu orang yang membawa kabar baik datang ke Jalan Gonghou. Orang-orang tidak sabar untuk mengirim beberapa anak laki-laki lagi untuk menanyakan berita tersebut. Anak-anak lelaki yang menanyakan berita tersebut berlarian keluar, dan tidak lama setelah mereka kehabisan nafas, mereka melaporkan bahwa itu adalah seorang pemuda dari keluarga Cheng Guo yang sedang lewat dengan menunggang kuda. Seseorang yang tahu cara mengumumkan kabar baik kepada Enko. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sedikit kecewa. Sungguh, mengapa anak laki-laki dari Adipati Cheng Guo itu menunggangi kudanya saat ini? Namun tak lama kemudian, semua orang kembali bersemangat, karena terdengar lagi suara tapak kuda yang cepat dari luar. Selamat kepada Tuan Li Yi dari Kabupaten Baoan, Prefektur Guangzhou atas keberhasilannya dalam ujian SMANK. Suara nyaring petugas pemberi kabar baik datang dari luar dan menyebar jauh. Kabar baik untuk ujian umum mereka datang dari belakang ke depan sesuai peringkat, dan sekarang mereka berada di peringkat 396. Ketika Fatih Zhou mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia mengulurkan wajah gemuknya dan melihat keluar dengan penuh semangat, seolah-olah dialah yang selanjutnya mengumumkan kabar baik. Hahaha, Fatih Zhou, kenapa kamu begitu bersemangat? Jangan khawatir. Benar, pada levelmu, tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal di hatimu. Tidak ada pintu atau jendela. Tuhan telah memberi Anda saat Anda menutup pintu, itu juga akan menggunakan pintu untuk menjebak otak Anda. Menyerah saja untuk lulus ujian kekaisaran dan ikuti saudara-saudara Anda untuk mencari pekerjaan di kamp Beijing dengan pikiran tenang yang lain. Benar, jika kamu bisa menang, aku akan menunjukkan cara makan dari piring. Nenek moyang generasi kedua mengejek pria gendut itu dengan kemampuan terbaiknya. Salah satu leluhur generasi kedua bahkan memungutnya, giginya terbuka. Taruhan piring mengatakan bahwa pria gemuk itu akan menang dan dia akan bertindak memakan piring itu. Sudah lama sejak terakhir kali suara tapak kuda yang mengumumkan kabar baik melewati jalan di depan Lin Huai Marquis Mansion. Karena 400 orang yang mengikuti pemeriksaan tersebar di seluruh ibu kota, mereka tidak perlu melakukannya melewati jalan ini. Namun, semua orang di rumah Hou tahu betul kemana kabar baik itu pergi keluar, karena para pelayan yang diutus untuk menyelidiki terus menyebarkan berita itu kembali ke tempat pesta ulang tahun. Sejauh ini, kabar baiknya ujian tersebut telah mencapai peringkat ke-188. Hehehe, sudah lebih dari 100. Fatih Zhou, menyerah saja. Jika ada lebih dari 300, jika pengujinya buta, kamu masih punya kesempatan. Dengan lebih dari 100 ini, jangan pernah berpikir tentang itu. Nenek moyang generasi kedua, tidak membuang waktu untuk menertawakan pria gendut itu. Ini masih pagi, kenapa kamu terburu-buru? Fatih Zhou mendengus, masih memiliki harapan besar bahwa dia akan terpilih, dan melihat keluar dengan mata cerah. Tarik dia ke bawah, kamu masih bertekad untuk mencapai Sungai Kuning. Jika kamu bisa menang, aku akan memakanmu saat itu juga. Petik 2. Aku juga. Nenek moyang generasi kedua dengan senang hati memukul pria gendut itu dan saling menggoda. Saya sama sekali tidak percaya bahwa Fatih Zhou bisa menang. Saat mengobrol dengan saudara perempuannya, Lisu mendengar suara yang mengumumkan kabar baik dan sedikit mengernyit. Kemudian dia memanggil pembantu kecil Baozi dan berbisik di telinganya, meminta pembantu kecil Baozi untuk menemukan Wang Xiaor dan mengirim lebih banyak orang untuk menghentikannya terlebih dahulu. Yang membawa kabar baik kepada Zhu Ping'an harus memberikan lebih banyak amplop merah dan meminta mereka untuk tidak menyebutkan nama belakang mereka ketika mereka pergi ke rumah Markis untuk menyampaikan kabar baik. Katakan saja mereka bersekolah di sekolah menengah Tuan Muda. Katakan saja, rahasiakan, dan gandakan hadiahnya. Melihat pelayan kecil Baozi berlari keluar, Lisu sedikit mengangkat sudut bibirnya. Haha, kebahagiaan sendirian tidak sebaik kebahagiaan semua orang. Bab 319. Kuku kuda sedikit terangkat, dan teratai tumbuh di setiap langkah.
Angin musim semi yang hangat bertiup lembut melalui pesta ulang tahun rumah Lin Huaihu. Suara tapak kuda di luar jalan terdengar seperti musik peri. Sekali lagi terdengar di jalan Gonghou dengan penuh semangat semua orang di rumah Lin Huaihu. Sekali lagi dia mulai menjadi bersemangat, terutama Fatih Zhou yang ingin berusaha keras. Setelah beberapa saat, anak laki-laki itu datang dan menjawab, mengatakan bahwa orang yang mengumumkan kabar baik melewati jalan Gonghou dan pergi ke jalan lain untuk mengumumkan kabar baik tersebut penghargaan ke-8. Sebentar lagi, kita sudah nomor 88. Sudah 88, mungkin Sulaosan juga gagal masuk daftar, hahaha, Fatih Zhou, sekarang kamu punya teman. Meja Fatih Zhou nenek moyang generasi kedua mulai menertawakan Fatih lagi. Sambil menertawakan Fatih Zhou, mereka juga mengejek Su. Mereka, nenek moyang generasi kedua, juga sedikit iri pada Sulaosan. Ketika Sulaosan lulus ujian kekaisaran, semua orang di jalan Gonghou terkejut. Meskipun ada banyak orang dari keluarga bangsawan yang merupakan mahasiswa sastra, mereka bisa lulus ujian kekaisaran dan masih berhasil. Tidak banyak yang memiliki peringkat sebaik itu. Jika Sulaosan lulus ujian umum kali ini, dia akan menjadi lebih terkenal dan pasti akan mendominasi mereka di masa depan. Sekarang mereka mendengar bahwa orang yang mengumumkan kabar baik telah dilaporkan berusia 88 tahun, tetapi tidak ada berita bahwa Sulaosan belum menang, yang membuat mereka sedikit bersemangat. Menanggapi ejekan nenek moyang generasi kedua ini, Fatih Zhou tidak melakukan apapun kecuali menjulurkan kepalanya keluar dan berusaha keras untuk mendengarkan. Meskipun Fatih Zhou telah menciumnya sebelumnya, merasa nyaman dengan dirinya sendiri saat mengerjakan soal, dan penuh percaya diri pada awalnya, saat peringkat pengumuman mendekati 100 teratas, Fatih Zhou menjadi gugup, dan tangan gemuk yang dipegangnya erat terisi dengan air mata. Dadada, di tengah berbagai ekspektasi semua orang, suara nyaring tapak kuda terdengar lagi di jalan Gonghou. Kali ini, suara tapak kuda terdengar sangat jelas. Seolah terngiang-ngiang di telinga tapak kaki suara itu datang dari jauh dan dekat, lalu berhenti tiba-tiba. Apakah saat itu kudanya berhenti? Suara tapak kuda sepertinya berhenti di depan Lin Huaihu Mansion. Fatih Zhou tiba-tiba berdiri dari meja, mengayunkan tinjunya dengan kuat, dan wajah gemuknya bergerak-gerak karena kegembiraan. Hahaha. Selamat kepada Tuan Su Penghui dari Prefektur Suntian atas keberhasilannya dalam ujian dan peringkat ke-38 sekolah menengah NK dalam ujian. Suara yang jelas dan keras di luar pintu seperti guntur yang meledak di Lin Huai Marquis Mansion. Fatih Zhou seperti ayam jantan besar yang hendak berkicau dengan keras. Seolah-olah seseorang tiba-tiba mencekik lehernya, dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sulaosan sebenarnya berada di peringkat 38 di sekolah menengah. Oh tidak, 38, Sulaosan sangat hebat. Oh tidak, aku tidak menyangka Sulaosan benar-benar mendapat peringkat 38 dalam ujian. Petik 2. Zhou gemuk dan yang lainnya. Nenek moyang generasi kedua di meja ini semuanya membuka mulut. Su Penghui adalah Sulaosan dari rumah Wei Guogong. Baru saja mereka mengira Sulaosan tidak bisa menang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Sulaosan begitu hebat sehingga dia tiba-tiba mendapat tempat ke-38. Ujian istana tidak pamer, dan peringkatnya tidak banyak berubah. Sulaosan, penguji istana ketiga, adalah jinsi kelas 2 di sekolah menengah. Kurang dari 1 menit setelah suara penyiar berakhir, terdengar ledakan suara gembira dari rumah Adipati Wei di sebelah rumah Lin Huai Marquis, dan kemudian terdengar suara petasan yang menggemparkan dunia. Petasan di rumah Wei Guogong sepertinya tidak memerlukan biaya apapun. Itu berlangsung lama sekali, dan suara gembira di rumah Adipati Wei berlangsung lebih lama daripada suara petasan. Fatih Zhou melihat ke arah rumah Adipati Wei dengan wajah gemuk, merasa kecewa, bolanya sakit, hatinya hancur, dan dia tidak punya tempat untuk mengatakan apapun yang menyedihkan. Dibandingkan dengan kegembiraan rumah Adipati Wei, rumah Markis Lin Huai relatif sepi. Keterampilan sastra Sulaosan di istana Wei Guogong sudah ada sejak pencerahan, tingkat Sulaosan telah jauh melampaui 3 jalan Fatih Zhou. Sulaosan meraih posisi ke-38. Menurut akal sehat, mustahil bagi Fatih Zhou untuk lebih baik dari Sulaosan.
Kemudian, wanita tua dari Lin Huai Marquis Mansion juga terlihat sedikit tidak senang. Bahkan Fu Rudonghai dan Zhou Binanshan, yang semuanya berlomba-lomba memujinya, tidak dapat menghilangkan kesuraman di hati wanita tua itu. Zhou gemuk, menyerah saja. Su Laosan mencapai usia 38. Kamu tidak bisa lebih baik dari Su Laosan. Menyerah? Hahaha, itu katak, jadi jangan berpikir untuk makan daging angsa. Betul, hahaha. Nenek moyang generasi kedua yang semeja dengan Fatih Zhou mulai menertawakan kedatangan Fatih Zhou lagi, tidak merahasiakan keyakinan mereka bahwa Fatih Zhou akan gagal. Apa terburu-buru? Masih ada 37 tempat tersisa. Jawab Fatih Zhou tanpa percaya diri. Kemudian nenek moyang generasi kedua tertawa lebih keras. Tidak lama kemudian, seseorang datang ke kediaman Adipati Wei. Itu adalah Su Penghui, siswa sekolah menengah peringkat 38, yang berjalan langsung ke meja Fatih Zhou. Hehehe, kalian sudah lama menunggu. Salah Su karena kalian baru saja meninggalkan meja lebih awal. Setelah menyelesaikan urusan keluargaku, aku datang untuk meminta maaf kepada kalian. Hehehe, aku akan menghukum diriku sendiri dengan 3 minuman. Fitur wajahnya tampan dan bibirnya semerah pemerah pipi. Dia tampak cerdas dan anggun. Dia mengenakan jubah berwarna bulan sabit dengan pola indah yang disulam dengan sutra biru. Pakaiannya berkualitas bagus dan harganya pasti sangat mahal. Para wanita dari rumah Hou awalnya duduk di meja di ruangan itu. Ketika mereka mendengar bahwa Su Laosan akan datang, mereka semua berlari ke pintu dan melihat keluar dengan wajah memerah. Dia tampan, pintar, dan berbakat. Dia siswa kelas 38 di sekolah menengah. Su Laosan 1 tahun lebih muda dari Fatih Zhou. Dia baru berusia 17 tahun ini. Dia memenangkan ujian ke-38 pada usia 17 tahun. Para remaja putri yang terprovokasi penuh cinta dan kasih sayang. Terutama wanita ke-6 dari rumah Hou, yang tersipu dan melihat ke arah Su Laosan yang menawan di luar pintu, jantungnya hampir terbang keluar. Kurang dari BRR, lebih besar dari. Wanita ke-6 dari keluarga Hou belum bertunangan, dan keluarganya serta Adipati Wei juga tertarik untuk menikahkan keduanya bersama-sama. Kedua keluarga hampir mencapai kesepakatan, tetapi mereka belum melangsungkannya prosedurnya. Ini calon suamiku. Dia lebih baik dari kakak kedua, belum lagi suami udik dari kakak kelima yang tidak punya masa depan dan berperilaku kasar. Apa gunanya cantik jika suaminya tidak berguna? Wanita ke-6 dari rumah Hou begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah saudara perempuan kelima Li Su, ingin melihat rasa iri, cemburu dan kebencian dari saudara perempuan kelima. Namun, yang membuat nyonya ke-6 dari rumah Hou kecewa, saudari kelima duduk di sana dengan tenang dan dengan tenang menyeruput teh. Li Su tampak seperti sedang menyaksikan bunga-bunga bermekaran dan berguguran di depan lapangan. Melihat awan di langit, sepertinya awan sedang bergulung. Kakak kelima pasti berpura-pura ya, dia pasti berpura-pura kenapa dia iri, cemburu, dan penuh kebencian di dalam hatinya. Wanita ke-6 dari Hou Mansion melengkungkan bibirnya, dan senyuman yang kurasa muncul di bibirnya. Apakah kabar baik dari saudara Zhou sudah datang? Su Laosan bertanya dengan santai sambil tersenyum kepada Fatih Zhou yang sedang mengertakkan gigi. Brengsek, Fatih Zhou. Semua leluhur generasi kedua di sekitarnya tertawa ketika mendengar ini, mengejek Fatih Zhou dan memberi selamat kepada Su Laosan. Mengemis. Bayangan psikologis Fatih Zhou. Bab 319. Pengumuman kabar baik berlanjut di luar, dan para pelayan datang lagi dan lagi untuk memberitahu Huizen NK tentang kemajuan pengumuman tersebut. NK mengumumkan bahwa dia telah mencapai tempat ke-10 dalam ujian. NK mengumumkan bahwa dia telah mencapai tempat ke-6 dalam ujian. Setiap kali anak laki-laki datang untuk melapor, hati Fatih Zhou menjadi lebih dingin, dan kemudian dia sebagai laporan melanjutkan, hati Fatih Zhou semakin dingin. NK, yang menempati posisi kedua dalam ujian, melewati jalan Gonghou menuju kediaman Tuan Yan Songyan dengan membawa kabar baik, dan menyampaikan kabar baik tersebut kepada Kamerat Ouyang, putra tertua dari saudara ipar Tuan Yan Ge, yang tinggal di rumah Yan. Pada saat yang sama, berita tersebut juga sampai ke pesta ulang tahun Lin Huai Marquis Mansion.
Hahaha, Zhou gemuk, tolong berhenti menjulurkan kepalamu. Jangan pikirkan itu. Itu tidak mungkin. Kamu tidak bisa lulus ujian Huiyuan, hahaha. Menangislah, menangislah, aku tidak akan menertawakannya kamu, hahaha. Zhou gemuk masih ingin mengenal Yuan, lucu sekali. Jika Zhou gemuk masih menang, aku akan memakannya langsung. Aku makan juga. Saat yang kedua nenek moyang generasi mendengar berita bahwa NK berada di posisi kedua dalam kompetisi, mereka tidak dapat menahannya lagi dan sekali lagi mulai menertawakan Fatih Zhou. Su Laosan juga tersenyum tanpa sadar sambil minum teh. Wajah si gemuk Zhou memerah. Tanganku terkepal, merasa malu dan kesal, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mungkin bagi saya untuk memenangkan Yuan. Dadada, di tengah tawa semua orang, suara tapak kuda yang lincah tiba-tiba bergema di jalan Gonghou di luar Lin Huai Marquis Mansion. Gemerincing, tapak kuda seperti genderang, langsung menghantam hati setiap orang, menimbulkan suara mendengung dan menimbulkan gelombang besar. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut dan tanpa sadar melihat keluar. Suara tapak kuda sama seperti sebelumnya. Itu datang dari jauh ke dekat, dan kemudian berhenti tiba-tiba di depan Lin Huai Marquis Mansion. Bagaimana situasinya? Fatih Zhou melihat keluar dengan leher bengkok. Apakah bajingan itu sedang berjalan-jalan dengan kudanya di jalan Gonghou lagi? Saat ini, Fatih Zhou tidak optimis dengan kesuksesannya. Kabar baik, kabar baik, kabar baik atas keberhasilan ujiannya. Selamat kepada tuan mudamu karena menjadi orang pertama yang diterima di SMA NK. Terdengar suara langkah kaki yang lincah, lalu terlihat 7 atau 8 pemuda berlari selesai, dikelilingi oleh 2 petugas yang sedang mengumumkan kabar baik. Saat petugas berjalan, mereka dengan lantang mengulangi kabar baik. Apa? Huiyuan, nenek moyang generasi kedua di meja Fatih Zhou memiliki mulut sepanjang mulut keledai. Mereka tercengang seolah-olah mereka telah menelan reksiang, seolah-olah mereka telah dilemparkan dengan mantra penahan mengikuti mereka. Seperti hantu, dia menatap Fatih Zhou dengan heran. Bahkan Fatih Zhou tampak seperti baru saja melihat hantu, mulutnya terbuka lebar, dan dia memandang petugas yang mengumumkan kabar baik dengan bingung. Suara gelas wine yang jatuh ke tanah memecah kebuntuan. Ternyata Su Laosan yang awalnya masih tersenyum menjadi pucat saat mendengar suara pemberitaan kabar baik tersebut. Ia tidak bisa memegang gelas wine di tangannya dan menjatuhkannya ke tanah. Selamat kepada tuan muda atas keberhasilanmu dalam ujian menjadi yang pertama di SMA NK. Utusan itu datang ke pesta ulang tahun dan sekali lagi mengumumkan kabar baik dengan lantang. Tuan mudamu, klub sekolah menengah. Satu-satunya yang mengikuti ujian Lin Huai Marquis Mansion adalah Fatih Zhou. Zhou, Fatih Zhou, sial, kamu telah memenangkan hadiah pertama. Suara leluhur generasi kedua bergetar, dan dia mengulurkan tangan dengan gemetar untuk menyentuh wajah gemuk Zhou, gemetar kata suara itu. Oh tidak, Zhou gemuk, kamu luar biasa, kamu sangat pandai dalam Huiyuan. Mata leluhur generasi kedua lainnya berubah ketika mereka melihat ke arah Fatih Zhou, tampak bersinar dengan cahaya keemasan cahaya. Pada saat ini, Fatih Zhou tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Pada saat ini, seluruh tubuh Fatih Zhou bersinar dengan cahaya yang melampaui semua keindahan lainnya. Bab 320, Kabar Baikmu. Selamat kepada tuan mudamu karena memenangkan tempat pertama di sekolah menengah NK dalam ujian. Matahari hangat dan tahun-tahun tenang. Utusan yang mengumumkan kabar baik mengulangi kata-kata itu lagi, dengan pengucapan yang jelas dan suara yang nyaring, dan kabar baik menyebar ke setiap sudut pesta ulang tahun Lin Huai Marquis Mansion dan sampai ke telinga semua orang. Suara pengumuman itu seperti guntur, meledak di langit di atas pesta ulang tahun. Nenek moyang generasi kedua di meja Fatih Zhou hancur berkeping-keping. Mereka tidak bisa menahan lidah saat berbicara, dan suara mereka bergetar. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Fatih Zhou awalnya menjadi sasaran ejekan mereka. Dia tidak kompeten dalam bidang sastra dan seni bela diri, dan keterampilannya tidak sebaik mereka. Namun dalam sekejap, Fatih Zhou tidak hanya lulus ujian, tetapi juga menjadi yang pertama di kompetisi.
Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi di seluruh kalangan bangsawan dinasti Ming. Setelah insiden Tumubao, kekuasaan DPR berkurang drastis. Kekuasaan pegawai negeri mulai berkembang pesat, dan DPR juga mulai condong ke pegawai negeri rumah terhormat manapun. Seseorang lulus ujian Huiyuan. Sekarang, seseorang telah memecahkan kebuntuan, itu dia, Li Yanzu, kebanggaan para bangsawan. Li Yanzu, juga dikenal sebagai Fatih Zhou, lulus ujian Huiyuan, dan pengaruhnya jauh lebih besar daripada pengaruh Su Laosan dari keluarga Wei Guogong. 38 jauh berbeda dengan Huiyuan. Inilah perbedaan antara perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif. Fatih Zhou dan leluhur generasi kedua di meja ini hampir semuanya memandang Fatih Zhou. Zhou gemuk, "Tidak, Saudara Li, kamu benar-benar menyembunyikan rahasiamu. Saudara Li, kamu terlalu hebat. Jika kamu tidak bersuara, kamu akan menjadi blockbuster." Su Laosan baru berusia 38 tahun, tetapi kamu, Saudara Li, adalah Huiyuan yang pertama. Saudara Li, tolong lebih perhatikan saya mulai sekarang. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa lagi, saya akan mengurus akun saudara saya ketika saya minum anggur dan bermain pelacur. Awalnya menertawakan Fatih Zhou, nenek moyang generasi kedua dengan suara bulat mengubah nada bicara mereka dan memberi selamat kepada Fatih Zhou. Pada saat ini, status Fatih Zhou di hati mereka perlahan meningkat. Baru saja mereka memberi selamat kepada Su Laosan, Adipati Wei. Pada saat ini, semua orang mengabaikan Su Laosan dan berkumpul di sekitar Fatih Zhou untuk memberi selamat kepadanya. Hedong dalam 30 tahun, Heksi dalam 30 tahun. Su Penghui, yang menempati posisi ke-38 dalam ujian umum, awalnya datang ke rumah Huaihu untuk merangsang si gemuk Zhou Zhou, dan omong-omong, dia berbagi kabar baik kepada semua orang. Semuanya baik-baik saja. Fatih Zhou terstimulasi tanpa akhir. Namun, siapa sangka dalam sekejap mata, keseluruhan plot akan mengalami perubahan subversif. Mengapa saya baru saja memprovokasi Fatih Zhou? Apakah kabar baik saudara Zhou datang? Untungnya, hal yang paling tidak terduga terjadi. Kabar baik tidak hanya datang, tetapi juga kabar baik bahwa dia adalah Huiyuan pertama. Dalam sekejap mata, Fatih Zhou berubah dari kegagalan menjadi Huiyuan. Ekspresi wajah Su Pengju membeku. Tingkah lakuku yang menjengkelkan Fatih Zhou barusan tampak seperti badut di depan Huiyuan. Kabar baik datang terlalu tiba-tiba, membuat Fatih Zhou lengah. Kejutan datang terlalu tiba-tiba. Saya menginginkan daun hijau, tetapi Anda memberi saya seluruh hutan. Dalam kegembiraannya, Fatih Zhou tertegun, tetapi wajah gemuknya bergerak ketika leluhur generasi kedua memberi selamat kepadanya. Baru setelah itu dia sadar kembali. Kejutan, rangsangan. Setelah Fatih Zhou sadar, dia hampir tidak bisa menahan ekstasi di hatinya. Kertas lama itu ternyata Huiyuan. Ahem, saudara Su, kabar baik saudaraku ada di sini. Fatih Zhou terbatuk, berusaha keras untuk menahan keterkejutan di hatinya, membuat lemak di wajahnya menjadi ekspresi tenang, dan menggunakan nada yang tenang. Melihat Su Laosan, katanya. Haha, Su Laosan, bukankah kamu luar biasa tadi? Kamu bertanya dengan marah apakah kabar baik telah tiba. Sekarang, Anda puas. Fatih Zhou, belum lagi betapa bahagianya perasaannya saat ini, menyipitkan mata kecilnya dan menatap Su Laosan, setiap sel di tubuhnya terasa seperti terburu-buru. Ahem, selamat untuk saudara Li. Su Penghui mengucapkan selamat, tapi senyuman di wajahnya sedikit dipaksakan. Kegembiraan yang sama, saudara Su, tempat ke-38 juga sangat bagus. Fatih Zhou melihat ekspresi kempes Su Laosan, belum lagi betapa cantiknya dia, senyuman muncul di wajah gemuknya, dan ketika dia menyebutkan yang ketiga kapan dia berumur 18 tahun, Fatih Zhou dengan sengaja memperkuat nada suaranya. Setelah menyaksikan dengan puas bahwa Tuan Su kelelahan, Zhou gemuk mengalihkan pandangan kecilnya ke leluhur generasi kedua di meja yang sama. Dia mengangkat tangan kecilnya yang gemuk, meniupkan debu yang tidak perlu ke kukunya, dan kemudian bertanya sambil berpikir, hanya sekarang sepertinya aku pernah mendengar seseorang berkata bahwa jika aku memenangkan Huiyuan, seseorang akan langsung memakan siang.
Saudara Li, anggap saja aku minum terlalu banyak air kencing kuda sekarang. Saudaraku, aku akan menghukum diriku sendiri dengan 3 cangkir. Bukankah kamu beberapa waktu yang lalu? Kamu bilang singa bersurai hitamku bagus, aku akan memberikan kuda itu kepadamu. Setelah mendengar kata-kata Fatih Zhou, leluhur generasi kedua yang baru saja menertawakan Fatih Zhou dengan senyuman di wajahnya, maju selangkah dan memeluk Zhou. Leher pria gendut itu tersenyum dan memohon ampun. Itu tidak baik. Seorang pria sejati tidak memenangkan cinta siapapun. Fatih Zhou menjadi lebih pendiam, tetapi lemak di wajahnya penuh energi. Oke, tidak ada yang salah dengan itu. BMW pantas mendapatkan pahlawan. Oh, aku tidak bisa mengatakan apapun tentangmu. Jika saya tidak dapat meyakinkan Anda, maka saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Zhou gemuk menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan semangat tinggi, seolah-olah dia tidak bisa membantumu dan enggan menerimanya. Mulai dari leluhur generasi kedua ini, semua orang juga mengungkapkan perasaan mereka kepada Fatih Zhou satu persatu. Sama seperti leluhur generasi kedua sebelumnya, mereka semua membujuk Fatih Zhou yang ingin menolak, dan berhasil membuat Fatih Zhou dengan enggan menerima keinginan mereka. Pada pesta ulang tahun Lin Huai Marquis, semua orang heboh dengan berita bahwa Fatih Zhou telah memenangkan. Lin Huai Marquis Mansion kerutan di wajah wanita tua itu begitu bahagia sehingga dia tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Ketika Lin Huai Marquis Li Tingzu mendengar suara yang mengumumkan kabar baik, meskipun dia terlihat tenang dan tenang, gelas anggurnya ada di dalam, tangannya gemetar dan hanya tersisa setengahnya. Sebagian besar gelas anggur tumpah. Para wanita di rumah Lin Huai Hou yang tinggal di rumah untuk menghindari kecurigaan semuanya keluar rumah dengan penuh semangat, keluar dengan wajah bersemangat. Melihat wanita tua yang bersemangat dan yang lainnya, ada juga senyuman di wajahnya. Tapi senyuman itu memiliki arti yang berbeda, seperti rubah kecil. Wanita tua Lin Huai Marquis gemetar sebelum dia mengucapkan kata ini, dan kemudian menambahkan, hadiah besar. 2. Orang yang bertanggung jawab sudah menjadi penanggung jawab. Begitu wanita tua itu selesai berbicara, dia memberikan 3 batangan perak sebesar telapak tangannya, 1 batangan kepada setiap utusan yang mengumumkan kabar baik. Setiap orang memiliki 10 tael perak. Utusan yang mengumumkan kabar baik itu menggenggam perak di tangannya dan sangat gembira. Dalam hati saya, apa yang baru saja dikatakan orang-orang di persimpangan itu begitu murah. Hati rumah Lin Huai Marquis, yang jauh lebih keras daripada yang ada di rumah Wei Guogong tadi. Itu juga bertahan lebih lama. Setelah petasan ditembakkan, pembawa pesan menyerahkan kabar baik dengan kedua tangannya. Untuk menerima kabar baik, semua orang di pesta ulang tahun Hou Mansion memberikan momen menyenangkan ini kepada orang yang terlibat. Fatih Zhou mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kegembiraannya, mengulurkan tangan gemuknya untuk mengambil bungkusan besar kabar baik berwarna merah, dan perlahan membukanya di bawah tatapan iri dan cemburu semua orang. Senyuman di wajah pria gendut itu tiba-tiba layu, seolah dia sedang sembelit, dan matanya yang menyipit tiba. Kemudian tiba melebar. Reaksi pria gendut itu normal, dia bersemangat, sangat bisa dimengerti. Ini adalah Hu Yuan. Setelah 10 tahun bekerja keras, tidak ada yang bertanya padanya, dan dia menjadi terkenal di seluruh dunia dengan Huizhen Nk Hu Yuan. Kegembiraan Fatih adalah hal yang normal. Namun, kegembiraan Fatih Zhou terlalu berlebihan, dan memakan waktu terlalu lama. Mengapa wajah Fatih Zhou menjadi berubah bentuk? Saudara ipar kelima. Fatih Zhou menarik napas dalam-dalam, mengangkat wajahnya yang gemuk, dan melihat ke arah sudut pesta ulang tahun. Dengan senyuman layu, suara keluar dari mulutnya seperti berduka atas ahli waris. Mendengar tangisan Fatih Zhou, Zhu Ping'an meletakkan cangkir teh di tangannya dan berdiri tiba di rumah Hou. Zhu Ping'an tahu di dalam hatinya bahwa kabar baik itu mungkin miliknya. Namun, semua orang di rumah Hou begitu bersemangat sehingga mereka memagari Fatih Zhou dan utusan yang membawa kabar baik tersebut, dan kemudian terjadilah ledakan. Kebisingan dan retakan. Bahkan setelah Zhu Ping'an mencoba beberapa kali, dia tidak bisa mendekati orang yang mengumumkan kabar baik.
Dia bahkan berteriak beberapa kali tetapi tenggelam dalam suara petasan dan kebisingan. Aku bahkan tidak melihat pemandangan di sekitarnya dan mulutnya kering. Aku tidak punya pilihan selain kembali ke meja dan minum secangkir teh untuk melembabkan mulutku. Siapa sangka Zhou gemuk akan memanggilnya, saudara kelima. Lau, saat ini, beberapa hari yang lalu, aku mendengar berbagai macam cerita buruk tentang paman kelima dari Lin Huai Marquis Mansion. Dia adalah orang desa yang terlihat biasa saja, sampai menjadi jelek. Terlalu biasa-biasa saja untuk makan makanan lunak. Kemudian, semua orang mengikuti pandangan Fatih Zhou dan melihat satu-satunya pemuda di atas meja di sudut pesta ulang tahun, masih memegang cangkir teh dan memasukkannya ke dalam mulutnya terlihat biasa saja, terlalu biasa, dan terlihat agak jujur. Lihat dia masih memasukkan teh ke dalam mulutnya, dan dia bahkan tidak melepaskan secangkir teh. Dia benar-benar tidak berharga menjadi biasa-biasa saja. Itu benar. Namun, di tengah penampilan dan aktivitas mental semua orang yang menghina, Fatih Zhou menyampaikan kabar baik merah di tangannya kepada Zhu Ping'an, dengan ekspresi sembelit di wajahnya, dan suaranya terdengar seperti selir yang berduka. Lagi, batuk. Ahem, kakak ipar kelima. Kabar baikmu. Tunggu, apa-apaan ini? Kakak ipar kelima, kabar baikmu. Tanda seru. Apa maksudmu? Kabar baik ini milik anak laki-laki itu. Artinya, anak laki-laki itu ternyata adalah Hui Yuan yang akan mengadili NK kali ini. Di sebelah Fatih Zhou Sulaosan, Adipati Wei, yang terstimulasi untuk waktu yang lama, mengambil kabar baik dari Fatih Zhou dan membukanya. Teks kabar baik muncul di matanya, selamat kepada Anxing Mansion Zhu Ping'an untuk menempati posisi pertama di SMA NK. Petik 2 kurung buka koma kurung tutup.